Babak 81, Istana Wargods. Kapten Harimau Panya tidak bisa membantu tetapi untuk mengenakan seragam pertempuran dan mayat. Saat dia melihat sisa-sisa darah, Kapten Harimau dengan pahit mengepalkan tinjunya. Panya, mereka sudah mati. Apa gunanya bersedih? Teriak rendah veteran bernama Liu. Oh, apa yang terjadi? Pria bernama Wang tersenyum ketika dia melihat ke atas dan pemuda campuran itu segera tertawa ketika dia menjelaskan, Paman Wang, seperti ini. Ayah saya membiarkan saya datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman tempur. Tidak hanya Liu dan Ke Along tua yang melindungiku, tetapi pasukan tempur tingkat Panglima Perang juga disewa untuk melindungi aku, kalau kita membutuhkan lebih banyak orang. Namun, 5 dari 6 anggota pasukan mereka tewas, jadi hanya dia yang tersisa. 6 dari mereka, dan 5 dari mereka meninggal. Sebuah suara yang dalam keluar dari tenggorokan sang brute yang besar, bukankah pasukan ini terlalu lemah? Bapak. Li, kata veteran bernama Liu dengan hormat, ini sebenarnya bukan karena pasukan taring harimau terlalu lemah. Sejujurnya, dalam beberapa hari terakhir ketika kami pergi untuk memberi tuan muda kami beberapa pengalaman tempur, kedua anggota pasukan yang menjaga titik kami menghadapi serangan monster dan mati di sana. Dan kali ini, ketika kami beristirahat di lantai 6, kami juga secara misterius diserang oleh gerombolan monster raksasa. Mereka bertiga lebih lemah, jadi mereka mati di gerombolan monster. Pria bernama Wang itu sedikit mengerutkan kening. Brute besar itu juga berkata dengan nada bingung, apa yang terjadi? Sangat jarang gerombolan monster menyerang lokasi di mana para pejuang bersembunyi. Dan karena ini terjadi 2 kali berturut-turut, jelas ada sesuatu yang salah. Seseorang menyebabkan ini di belakangmu. Kata pria bernama Wang diam-diam, mungkin seseorang yang memiliki dendam terhadap pasukan taring harimau. Luo Feng bersembunyi di kamar mandi di lantai 2 gedung apartemen tempat tinggal. Napasnya sudah sangat lemah, tapi Luo Feng, yang tidak berani bersuara, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut setelah mendengar dengan jelas apa yang dikatakan pria itu bernama Wang. Orang ini benar-benar tepat sasaran. Seseorang dengan dendam terhadap pasukan taring harimau? Panya berjalan ke sini. Paman Wang? Pemuda campuran juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya saat dia melihat ke arah pria bernama Wang. Meskipun ayahmu memiliki musuh, mereka semua adalah Wargod. Wargod tidak akan repot-repot datang dan membunuh anak seperti Anda. Jika itu terjadi, maka ayahmu pasti akan menjadi gila dan membasmi seluruh keluarga orang itu. Pria bernama Wang tersenyum ketika dia berkata, dan juga, jika seorang Wargod ingin membunuhmu, kamu akan mati dalam hari pertamamu meninggalkan kota markas. Pemuda campuran mengangguk. Ayahmu melakukan hal yang benar. Li Wei, pelatihan yang kamu jalani adalah yang terbaik dari yang terbaik. Namun, kekuatan bertarung Anda saat ini cukup rata-rata. Pria bernama Wang bertanya, bagaimana tingkat kebugaranmu sekarang? Tingkat kebugaranku dianggap sebagai panglima perang menengah. Namun, aku hanya bisa bertarung melawan sebagian besar, monster level komandan level rendah, jawab pemuda campuran. Rata-rata? Sangat rata-rata? Atau bisa dibilang, di bawah rata-rata? Pria bernama Wang berkata dengan nada tidak puas, kecerdasan manusia lebih tinggi dari monster. Kecerdasan pemimpin gerombolan hanya kira-kira sama dengan manusia. Jadi, seorang petarung sejati harus bisa bertarung melawan monster yang setingkat dengannya. Beberapa petarung yang berantakan bahkan bisa bertarung melawan monster di atas level mereka. Tingkat kebugaran Anda adalah milik panglima perang menengah, namun Anda hanya bisa melawan komandan tingkat pemula. Kamu masih kekurangan banyak pelatihan. Pemuda campuran dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya. Tingkat kebugaranmu bagus, itulah sebabnya ibu dan ayahmu repot-repot menghabiskan banyak uang untukmu. Kata pria bernama Wang dengan serius, dengan bakatmu, dan dukungan orang tuamu, ada kesempatan bagimu untuk melangkah ke level Wargod dalam 10 tahun. Jadi sekarang, Anda harus secara serius menyerap beberapa pengalaman pertempuran nyata. Hanya ketika Anda menjadi Wargod dan memasuki Istana Wargods, maka orang akan mulai menghormati Anda dan tidak memperlakukan Anda seperti anak lemah dan manja dari pria yang kuat. Dimengerti, Paman Wang, pemuda campuran itu mengepalkan giginya saat dia mengangguk. Ayahnya adalah pejuang generasi pertama, dan ibunya adalah salah satu pejuang Wargod yang kuat di salah satu keluarga super di Uni Eropa. Dengan gen orang tuanya, Li Wei sangat berbakat. Bahkan tanpa memasuki hutan belantara, setelah sekitar 20 tahun, tingkat kebugarannya telah mencapai tingkat panglima perang menengah. Jika ayah dan ibunya menghabiskan banyak uang, maka tidak sulit bagi Li Wei untuk melangkah ke level Wargod. Berani bertanya padamu senior, apa Palace of Wargods? Kapten Harimau, Panya, yang tidak bersuara sampai sekarang tidak bisa menahan diri untuk bertanya.
Bahkan Luo Feng yang bersembunyi tidak bisa tidak memperhatikan, ya, apa sebenarnya Istana War Gods. Biasanya, orang hanya akan dihubungi ketika mereka mencapai Panglima Perang tingkat lanjut. Pria bernama Wang meliriknya, keahlian Anda cukup bagus, jadi tidak apa-apa jika saya memberitahu Anda sebelumnya. Istana War Gods adalah kelompok yang dibentuk tidak hanya oleh semua pejuang tingkat War God, tetapi juga semua keberadaan yang melampaui tingkat War God di setiap kota markas di semua 5 negara besar di bumi. Anda dapat mengatakan bahwa semua War God di seluruh bumi adalah bagian dari Istana War God. Dan petarung terkuat, Hong, dan Dewa Guntur, adalah pencipta Istana War Gods. Ini kekuatan yang dibuat untuk kita para pejuang, tersenyum pria bernama Wang. Kapten Harimau Panya terperangah. Bahkan Luo Feng, yang bersembunyi jauh, terkejut. Sial, semua War God manusia di bumi membentuk satu kekuatan bersama. Dan, Hong, dan Dewa Guntur, bermitra untuk membuat grup itu? Begitu kekuatan ini terbentuk, bahkan negara-negara kuat itu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Istana War Gods adalah istana untuk para pejuang. Istana War Gods adalah benteng terakhir untuk pertempuran humaniora melawan monster. Istana War God ada karena 2 alasan. 1. Untuk mengejar batas kita sebagai manusia. 2. Untuk membasmi monster di bumi. Kata pria bernama Wang saat matanya sedikit melotot. Darah semua orang di tempat kejadian mendidih, termasuk veteran tua bernama Liu. Dia bersemangat, karena dia berada di tingkat Panglima Perang yang maju. Meskipun dia hanya selangkah lagi, karena usianya, mungkin akan sulit baginya untuk menjadi lebih kuat. Bahkan Luo Feng, yang bersembunyi jauh, sangat bersemangat. Baiklah, Li Wei, kalian harus bergegas dan pergi. Pria bernama Wang tersenyum, aku dan pamanmu Li harus bersiap-siap untuk pergi dan bertarung dengan naga lapis baja-baja tingkat tinggi gerombolan tingkat tinggi. Operasi ini sangat berbahaya, jadi Anda harus pergi dari sini. Akan lebih baik jika kalian setidaknya sampai ke jalan raya di luar sektor ini. Naga lapis baja-baja. Mata pemuda campuran itu terbuka lebar. Panya, veteran tua bernama Liu, dan orang kulit putih semua menarik napas dalam-dalam. Sialan, Luo Feng, yang bersembunyi jauh, juga terkejut, kedua War God ini benar-benar berani. Naga lapis baja-baja tingkat tinggi gerombolan pemimpin tingkat tinggi. Kecerdasan pemimpin gerombolan kira-kira sama dengan manusia. Dan tentu saja, tingkat kebugaran monster pemimpin gerombolan ini lebih tinggi daripada manusia dengan tingkat yang sama. Jadi, melawan monster gerombolan tingkat tinggi, biasanya bahkan War God tingkat lanjut harus dijalankan. 2 War God yang bekerja sama melawan pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Apakah mereka keluar dari pikiran mereka? Haha, naga lapis baja-baja itu baru saja bertelur, jadi dia kehilangan banyak kekuatannya, tersenyum pria bernama Wang, ini adalah kesempatan terbaik. Meletakkan telur? Pemuda campuran dan yang lainnya terkejut. Baiklah, cepat dan pergi. Naga lapis baja-baja itu hanya 10 mil jauhnya dari sini. Setelah kami mengambil tindakan, gerombolan monster besar di bawah kendalinya akan mulai bergerak. Dan area sekitarnya akan terpengaruh. Jadi lebih aman bagi kalian untuk meninggalkan kota Shanghai dan lari ke jalan raya, jelas pria bernama Wang. Semua pemimpin gerombolan itu cerdas, dan akan memiliki gerombolan monster besar di bawah kendalinya. Oke, mengerti, mengangguk pemuda campuran, lalu keponakanmu mengucapkan selamat tinggal pada Paman Li dan Paman Wang. Ayo pergi. Setelah perintah pemuda campuran, Panya dan yang lainnya segera pergi dengan cepat. Mereka tidak akan berani tidak mendengarkan peringatan War God, jadi mereka semua segera berlari keluar kota. Dalam perjalanan, pemuda campuran dan 3 lainnya benar-benar heran. Bapak, Wang dan Tuan Li benar-benar kuat. Berburu pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Bahkan jika itu lebih lemah setelah bertelur, itu masih pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Veteran tua bernama Liu tidak bisa tidak mengatakan apa-apa. Apakah 2 orang ini adalah saudara lelaki bayangan-bayangan legendaris, bayangan pisau, Wang Tong dan kekuatan beruang, Li Kan? Panya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Benar. Pemuda campuran itu dengan bangga tersenyum, ketika ayah dan ibuku masih muda, mereka berada dalam pasukan yang sama dengan Paman Wang dan Paman Li. Itu adalah persahabatan sampai mati. Kapten Harimau Panya tidak bisa tidak kagum. Inilah latar belakangnya. Orang tuanya adalah War God, jadi tentu saja, orang tuanya memiliki beberapa teman War God juga. Suatu hari, aku juga akan menjadi War God dan bergabung dengan Istana War Gods. Setelah saya bergabung dengan Palace of War Gods, saya akan dengan mudah dapat membuat koneksi dengan War Gods lainnya. Pada saat itu, saya juga akan memiliki jaringan raksasa War God saya sendiri. Panya tidak dapat membantu tetapi untuk melihat ke depan untuk, yap,
Karena aku satu-satunya orang yang tersisa di regu Fang Harimau, aku akan pergi mencari regu tempur yang lebih kuat untuk bergabung. Dan Luo Feng bersembunyi di sana tanpa menggerakkan rambut. Suara-suara terbawa dari luar. Apakah kamu sudah selesai bedah? Ayo pergi dan bersiap dulu. Lawan kita kali ini adalah naga lapis baja-baja. Jika itu adalah serigala bulan serigala, tingkat tinggi atau Black Cloud Tiger, maka itu akan mudah untuk ditangani. Tapi kecepatan, pertahanan, kekuatan, dan ketangguhan naga lapis baja-baja terlalu ekstrim. Sekarang setelah bertelur, ini adalah kesempatan terbaik kami untuk menyerang. Setelah mendengarkan suara ini, jelas bahwa ini adalah suara pria bernama Wang. Dan suara yang dalam yang besar itu berbunyi, mengerti, saudara Wang. Baiklah, berangkat. Sedikit suara angin bisa terdengar sesaat, dan kemudian tidak lebih. Luo Feng melihat melalui jendela dan melihat area di luar. Mereka berdua sudah tidak ada tempat untuk dilihat. Panya itu beruntung kali ini. Sepertinya aku tidak akan bisa membunuhnya kali ini. Luo Feng jelas bahwa, begitu pemuda campuran dan yang lain meninggalkan sektor kota 003, perburuan kali ini berakhir, yap, tidak bisa mengambil risiko. Ya, itu hanya harus menunggu sampai waktu berikutnya saya bertemu dia di padang belantara. Kilatan rasa ingin tahu kemudian muncul di mata Luo Feng. Dua wargots berburu naga baja lapis baja pemimpin gerombolan tingkat tinggi setelah dilemahkan setelah bertelur. Dan jaraknya 10 mil. Aku harus menonton pertarungan ini. Hati Luo Feng gatal. Jika dia tidak menonton pertempuran yang luar biasa, maka dia pasti akan menyesal. Babak 82, Puncak Pertikaian. Di lantai pertama dari apartemen perumahan yang hancur, mayat-mayat besar dibaringkan satu persatu dengan aroma darah yang memancar dari mereka. Karena pembunuhan dari sebelumnya, monster tidak berani mendekat, menyebabkan area ini diam untuk waktu yang singkat. Dan Luo Feng tiba-tiba keluar dari lantai 2 apartemen tempat tinggal itu dan 2 pisau lempar di tanah segera terbang kembali ke saku paha Luo Feng. Dua wargot akan, tidak lama dari sekarang, bertarung melawan naga lapis baja pemimpin gerombolan baja tingkat tinggi itu. Aku harus bergegas dan pergi ke tempat pengamatan yang bagus. Luo Feng melirik mayat terbesar, yang merupakan dua panglima singa mastif, dan menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas. Para wargot itu membedah dua mayat ini dengan bersih. Dua bahan terpenting diambil. Awalnya, Luo Feng ingin mendapatkan beberapa manfaat untuk dirinya sendiri. Luo Feng menjadi bayangan buram dan dengan cepat menuju ke selatan. Sarang naga lapis baja-baja berjarak 10 km dari sini, yaitu Mark keluarga itu, maka aku akan memilih apartemen tempat tinggal 3 mil jauhnya dari sana. Luo Feng membuat keputusan sambil berlari. Di kota yang dipenuhi monster ini terbuat dari beton dan baja, bahkan pembaca roh tidak bisa membiarkan penjagaannya turun. Kadang-kadang dia akan berlari, dan kadang-kadang dia akan memperlambat untuk memeriksa. Secara keseluruhan, dia masih cukup cepat. 10 menit kemudian, Luo Feng memasuki lantai 16 sebuah gedung apartemen 18 lantai. Puci. Dua lampu hitam yang menakutkan berputar ketika mereka mendarat di saku pahanya. Luo Feng tersenyum saat dia dengan ringan membuka pintu ke kamar di lantai 16. Ruangan itu tertutup rapat, tetapi kekuatan spiritual tak berbentuk dengan mudah membuka kunci, menyebabkan pintu besar terbuka. Pintu ke ruangan ini terkunci dan tidak dihancurkan. Sepertinya tidak ada pejuang atau monster yang datang ke sini sebelumnya dalam 30 hingga 40 tahun terakhir dari periode Grand Nirvana hingga saat ini. Luo Feng masuk dan menutup pintu di belakangnya. Memang, semua benda di ruangan itu tertata rapi. Kabinet kaca, sofa, meja marmer, dan TV 24 inci. Semua hal ini adalah gaya dari sebelum periode Grand Nirvana. Luo Feng melepas selimut wol yang ada di sofa, karena kulit sofa itu sendiri lebih bersih. Dia mengambil selimut itu dan segera berlari ke balkon dan menyeka gelas di balkon, lalu membuka jendela kaca. Pemandangan yang bagus sekali. Aku akan berdiri di sini dan mencoba untuk melihat dengan baik pada sarang monster di depan. Luo Feng melemparkan selimut ke samping dan bersandar pada pagar saat dia melihat daerah yang berjarak 3 mil dari posisinya. Dia hanya melihat asap, yang sepenuhnya menutupi Mark keluarga yang bertindak sebagai sarang monster. Mata telanjang tidak bisa melihat melewati asap sama sekali. Namun, dengan sinar matahari siang menyinari, mata telanjang bisa melihat jauh lebih jelas daripada biasanya. Dengan teropong di tangannya, Luo Feng dengan cermat melihat ke arah daerah itu dengan asap. Di perbatasan asap, monster tipe babi besar bisa terlihat. Beberapa dari mereka berbaring di tanah, beberapa dari mereka berjalan di sekitar, dan beberapa dari mereka bahkan tampak saling bersaing ketika mereka menabrak satu sama lain berulang kali. Tidak ada keributan sama sekali.
Di mana kedua wargot itu? Luo Feng mencoba yang terbaik untuk mengamati daerah itu, tetapi dia tidak bisa menemukan jejak kedua wargot sama sekali. Sementara Luo Feng sedang mencari dua wargot, di kamar di lantai 12 sebuah apartemen perumahan yang berjarak sekitar 500 meter dari Luo Feng, Wang Tong dan binatang buas besar Likan duduk bersila ketika mereka minum air, mengisi air di tubuh mereka. Kan, Wang Tong yang muda dan tampan itu dengan ringan menyeruput sedikit air. Ketika kita langsung menerobos masuk ke inti sarang monster itu dan langsung melawan naga baja lapis baja itu, tentu saja, itu dua bawahan, dua pemimpin api tingkat rendah gerombolan babi hutan skala 3 tombak pasti akan datang membantu. Pada saat itu, aku akan meninggalkan dua babi hutan berskala 3 berskala api itu kepadamu, kan? Oke, jawab si kasar besar Likan dengan suara rendah. Dia dengan ringan melambaikan tongkatnya, seolah-olah itu semudah melambaikan korek api. Babi hutan skala 3 triple api, peringkat 1 dari monster tipe babi. Tidak baik untuk dipusingkan sama sekali. Misi Anda hanya untuk menghentikan mereka, tidak perlu membunuh mereka, dengan serius mengingatkan Wang Tong yang muda dan tampan. Naga baja lapis baja dan dua babi hutan tombak 3 skala api. Dengan kombinasi semacam ini, mereka benar-benar memiliki wewenang untuk menguasai seluruh sektor kota 003. Jika bukan karena fakta bahwa naga lapis baja-baja yang kuat hanya bertelur yang menyebabkannya secara dramatis berkurang kekuatannya, Wang Tong tidak akan berani menagihnya. Kakak Li, aku siap, Likan yang berute berdiri. Baik. Wang Tong juga berdiri dan dengan dingin menyaksikan area yang tertutup asap jauh, ayo berangkat. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua bayangan manusia langsung melompat dari lantai 12, dan seolah-olah mereka adalah belalang seukuran manusia, langsung melintasi jarak 100 meter, mendarat di gedung lain. Menggunakan bangunan itu sebagai dorongan, mereka berdua segera terbang ke hutan baja dan beton. Dan kecepatan mereka berdua telah lama melampaui kecepatan suara. Boom! Ketika Luo Feng mendengar ledakan sonik itu, dia memutar kepalanya. Dan hanya melihat dua gambar buram memasuki area tertutup asap. Mereka sudah masuk? Begitu cepat. Luo Feng tidak berani ceroboh dan dengan cermat menatap area yang tertutup asap. Bagaimana? Roar. Raungan marah segera terdengar dari area yang tertutup asap, seolah-olah seluruh dunia akan segera berakhir. Dan sejumlah besar monster di luar area yang tertutup asap juga segera berlari ke area itu, menyebabkan bumi bergetar sejenak. Mereka mulai berkelahi. Luo Feng hanya bisa menatap asap dan menebak, karena dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam sama sekali. Mart keluarga yang penuh debu dan sedikit noda darah tidak memiliki tanda-tanda kehidupan manusia, karena ini sudah menjadi taman bermain monster. Haul-haul. Makhluk besar yang tercakup dalam timbangan hijau pekat saat ini sedang tidur nyenyak saat berbaring di Mart keluarga. Dua aliran asap berbau darah keluar dari hidungnya, memancar di sekitar area. Lantai pertama dan kedua dari seluruh supermarket telah lama hancur, menyebabkan seluruh supermarket menjadi cukup luas. Hanya lantai pertama saja tingginya sekitar 7 hingga 8 meter. Tiba-tiba, lolongan monster yang geram dibawa dari luar. Haul, makhluk besar ini perlahan merangkak naik, mata merah menyala itu bisa menakuti manusia. Ini adalah makhluk yang tingginya 5 meter dan panjang sekitar 10 meter. Dan ekornya juga panjangnya 10 meter. Tubuhnya tampak sempit dan panjang, dan ada satu tanduk hitam melengkung di dahinya. Ketika berdiri, sebutir telur hijau setinggi sekitar 1 meter muncul di bawahnya. Hanya dengan gerakan dari binatang bersisik hijau ini, ia menghilang dari supermarket. Supermarket Mart keluarga ini adalah inti dari gerombolan monster. Ada lautan monster di sekitarnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua bayangan manusia itu secepat kilat, dengan cepat melompat ke tubuh monster saat mereka menuju supermarket keluarga itu. Cepat! Jangan berkelahi atau kamu mungkin ditahan oleh gerombolan monster ini, teriak Wang Tong. Dipahami, Likan berusaha keras untuk menahan emosinya yang kejam. Di depan pintu ke Mart keluarga ada monster, Blow Thirsty Tank, yang besar, dan ada juga babi hutan bertanduk di sana. Skala masing-masing monster ini jauh lebih berkilau, dan juga tampaknya jauh lebih rumit, daripada monster biasa. Tampaknya ada beberapa kecerdasan di mata monster besar ini. Memang, semua monster besar ini, melebihi jumlah 100, semuanya adalah monster tingkat komandan. Ini adalah inti dari seluruh gerombolan monster yang mengerikan. Di depan gerombolan yang terbuat dari lebih dari 100 monster tingkat komandan adalah dua monster besar yang sepertinya terbakar, menyebabkan jantung seseorang berdetak kencang. Tubuh kedua monster ini penuh dengan sisik merah menyala, bukan warna lain.
Kepala besar mereka terutama menonjol, dengan 3 tanduk melengkung besar menunjuk ke depan. Skala api babi hutan tombak 3. Perlombaan peringkat 1 dari monster tipe babi. Bahkan api terlemah bersisik 3 tombak babi hutan adalah komandan tingkat menengah. Dan keduanya adalah pemimpin gerombolan tingkat rendah. Haul, raungan yang mengguncang langit kemudian diikuti. Sebuah gambar buram muncul di depan 2 celak tombak 3 skala berskala api. Setelah gambar dibersihkan, itu berubah menjadi tubuh yang hanya sedikit lebih pendek dari celak 3 skala api, tubuh yang penuh dengan sisik hijau tua. 2 arus asap dengan marah keluar dari lubang hidungnya, dan matanya menatap kedua manusia yang datang untuk membunuhnya. Sampah, mati! Wang Tong meraung ketika sejumlah besar monster menuduhnya, tapi Wang Tong membawa hujan darah bersamanya saat sejumlah besar mayat monster terbang dari langit. Naga lapis baja-baja terasa seperti 2 manusia di depannya yang kuat, dan itu berbalik dan melihat ke dalam interior supermarket, itu telur naga masih ada di sana. Jika mereka bertempur di sini, pertempuran antara wargot tingkat lanjut dan pemimpin gerombolan tingkat tinggi, jika telur naga terpengaruh, itu akan dengan mudah pecah. Bagaimana, naga baja lapis baja mengeluarkan raungan yang dalam dan tiba-tiba terbang keluar. Ketika berlari, bahkan menyebabkan ledakan sonik. Aku tahu ini akan terjadi. Wang Tong dan Li Kan sangat senang saat mereka melihat ini. Mereka sudah lama menduga bahwa karena telur naga yang diletakkan oleh naga lapis baja-baja, mungkin akan menyerah pada pertempuran di sarang lama. Dengan cara ini, tanpa dibatasi oleh sejumlah besar monster, peluang kemenangan Wang Tong dan Li Kan akan meningkat sedikit. Boom! Boom! Wang Tong dan Li Kan juga langsung mencapai kecepatan suara saat mereka mengejarnya. Boom! Boom! 2 pemimpin gerombolan api tingkat rendah memanjat 3 tombak babi hutan juga mencapai kecepatan suara saat mereka mengejarnya. Adapun monster tingkat komandan, hanya sekitar 30 dari mereka dikejar. Monster tingkat komandan elit lainnya menjaga daerah itu, melindungi sarang pemimpin mereka. Dari 100 monster tingkat komandan ini, ada sekitar 30 monster tingkat komandan tingkat tinggi. Dengan tim seperti itu, bahkan wargot tidak dapat langsung mengisi dalam. Di gedung tinggi, Luo Feng berdiri di balkon saat dia melihat dengan teropongnya. Dia melihat sebuah gambar, 2 gambar, dan kemudian 2 gambar lagi yang terhubung ketika mereka keluar dari area yang tertutup asap. Haha, mereka benar-benar keluar untuk bertarung, mata Luo Feng berkedip. Haim, mereka semua adalah pemimpin gerombolan dan level wargot. Babak 83, mencuri telur naga. Naga, baik untuk orang barat atau orang timur, adalah nama yang sangat dihormati dan istimewa. Sebelum periode Grand Nirvana, tidak ada jenis binatang buas yang berhak disebut naga. Dan setelah periode Grand Nirvana, setelah semua gen binatang bermutasi, semua jenis monster yang unik dan mengerikan lahir. Monster tipe babi memiliki banyak kategori, monster tipe anjing memiliki banyak kategori, monster tipe kucing, monster tipe tikus, monster tipe tokek, tipe serigala, tipe harimau, tipe ular, tipe elang, beruang, mengetik. Setiap jenis memiliki jumlah spesies yang cukup banyak. Selain itu, ada beberapa monster yang sangat istimewa dan langka. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka menjadi atau dari mana mereka berevolusi. Mereka mungkin monster yang dilahirkan dalam kondisi yang sangat istimewa. Monster-monster ini akan memiliki beberapa nama yang unik, sesuai dengan kekuatan mereka. Manusia akan memberikan kepada mereka nama yang berbeda. Naga lapis baja-baja. Ini adalah salah satu spesies naga spesial. Karena kecepatan, kekuatan, pertahanan, pengetahuan, struktur tubuh, DLL. Hampir sempurna, manusia menyebutnya, naga lapis baja-baja, memberinya gelar, naga. Untuk dapat menerima nama seperti itu, orang bisa membayangkan seberapa kuat dan mengerikan naga baja lapis baja itu. Haul, ekor naga lapis baja-baja, yang praktis lebih panjang dari tubuh itu, dengan cepat melambai, menyebabkan gambar hijau gelap, kabur muncul. Tubuh naga baja lapis baja itu dengan gila menuju ke bayangan Blade, Wang Tong. Peu. Karena serangan naga lapis baja-baja, trotoar aspal langsung terbelah. Rumble. Wang Tong dan naga lapis baja-baja, satu manusia dan satu monster, pertama kali menabrak salah satu apartemen tempat tinggal. Dinding beton apartemen hunian itu, seperti tahu, terbelah. Dengan sapuan brutal dari ekor naga baja lapis baja, semua dinding dan pilar bangunan runtuh. Rumble seluruh bangunan tempat tinggal jatuh, menyebabkan debu memenuhi langit. Huhu. Tubuh Wang Tong seperti gelombang angin lembut, masing-masing gerakan secepat kilat memiliki rasa angin di dalamnya. Irama itu jelas gratis.
Meskipun serangan naga lapis baja-baja itu mengejutkan cepat dan cukup kuat untuk menyebabkan gelombang kejut yang mengejutkan, tidak ada dari mereka yang bisa melukai Wang Tong sama sekali. Dan beberapa skala naga baja lapis baja ini terbelah menjadi dua. Siapa yang akan tahu bahwa bahkan setelah bertelur, naga lapis baja-baja ini masih sekuat ini? Wang Tong sangat cemas, karena aku manusia, tubuhku tidak dapat mengambil dampak sebanyak baja lapis baja ini naga bisa. Pepatah mengatakan bahwa jika kamu selalu bertahan, kamu pasti akan kalah. Saya bisa mengelak ke samping untuk sementara waktu, tetapi saya tidak bisa melanjutkan ini selamanya. Namun, dengan kemampuan defensif, kecuali aku memukul titik lemah, hanya 1 atau 2 skala yang rusak tidak akan memengaruhi sama sekali. Wang Tong mengerutkan kening, tidak ada peluang, sepertinya aku harus mengambil risiko dan membuat peluang sendiri. Terlalu kacau. Luo Feng, yang sedang menyaksikan di balkon sebuah gedung tinggi dari jauh, tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia menyaksikan dua wargot, Wang Tong dan Li Kan, bertempur melawan 3 monster tingkat komandan. Semua trotoar beton, jalan aspal, bangunan komersial, dan bahkan bangunan yang tingginya lebih dari 10 lantai yang menghalangi jalan mereka hanya bisa terbelah atau jatuh. Tak satu pun dari mereka yang bisa menghalangi pertempuran mereka. Dan sebuah bangunan jatuh yang tingginya lebih dari 10 lantai bahkan tidak bisa melukai rambut di tubuh mereka. Dikatakan bahwa tubuh monster tingkat pemimpin gerombolan bahkan lebih keras dari berlian dan bahkan rudal yang dipandu tidak dapat membahayakan mereka. Sepertinya mereka tidak bohong. Ketika bangunan yang tingginya lebih dari 10 lantai jatuh, bahkan jika beberapa dari mereka menabrak naga baja lapis baja, guncangan ekor naga baja lapis baja itu cukup untuk secara langsung menghancurkan beton yang jatuh, memperlihatkan baja yang diperkuat di dalamnya. Setelah melempar mereka ke atas, timbangan naga lapis baja-baja bahkan tidak pedas sama sekali. Mudah dan santai, kecepatan monster pemimpin gerombolan dan gerakan wargot manusia semuanya melampaui kecepatan suara. Ya, ini adalah monster pemimpin gerombolan tingkat tinggi dan bukan yang normal, tapi naga lapis baja-baja. Ini jauh lebih kuat daripada elang emas bermahkota hitam yang saya lihat di TV beberapa waktu yang lalu, ketika Luo Feng menyaksikan, darahnya mendidih. Sayangnya, pertukaran pukulan di antara mereka terlalu cepat. Saya bahkan tidak bisa lihat mereka dengan jelas. Luo Feng hanya bisa melihat kekuatan destruktif yang mengerikan yang disebabkan oleh pertarungan antara kedua belah pihak. Bagaimana? Roar. Seiring dengan mengaum, monster mengaum datang lebih dari 10 juta monster di bawah pimpinan sekitar 30 monster tingkat komandan yang menutupi seluruh tanah saat mereka datang pengisian. Untuk sesaat, seluruh tanah bergetar. Dua api berskala 3 tombak babi hutan yang saat ini bekerja sama saat mereka bertarung melawan makhluk biadab besar, Li Kan, segera mengeluarkan beberapa raungan gemuruh yang menggetarkan langit. Si brute besar bernama Li itu pasti kuat. Luo Feng sedang menyaksikan dari balkon dan melihat adegan di bawah yang sepertinya dunia berakhir. Gada itu kuat dan menghindarinya sangat cepat. Itu benar-benar kelas. Ruwei, teknik menghindar, dan dia sangat berpengalaman dengan itu. Dia dapat menggunakan setiap bagian dari lingkungan. Dia bahkan bisa menggunakan monster yang menuduhnya. Kontrol atas medan perang ini jauh di atas saya. Luo Feng mengkritik dan pada saat yang sama, menyerap pengalaman. Meskipun dia juga kelas Ruwei, dia masih tidak dapat menggunakan setiap bagian dari area sekitarnya dengan sempurna untuk membantunya dalam pertempuran sampai mati. Dan pria bernama Wang itu bahkan lebih kuat. Ketakjuban Luo Feng menunjukkan melalui matanya, tekniknya, tidak hanya jauh melampaui kelas Ruwei, tetapi juga melampaui binatang buas besar bernama kemampuan Li untuk mengendalikan sekeliling. Ia telah mencapai tingkat alami dengan itu kemauan sendiri. Tubuhnya seperti angin. Untuk teknik, dia pasti master. Meskipun teknik Luo Feng luar biasa, masih ada perbedaan yang jelas jika dibandingkan dengan dua wargot ini. Sebenarnya, Luo Feng tidak tahu persis siapa mereka berdua. Shadow Blade, Wang Tong, wargot canggih yang terkenal di seluruh dunia. Mitra terbaiknya, kekuatan beruang, Li Kan, adalah wargot perantara yang kekhususannya terletak pada kekuatannya. Kekuatannya bisa dibandingkan dengan wargot tingkat lanjut. Kedua orang ini telah melalui banyak pertempuran sampai mati dan merupakan elit mutlak dunia ini, sehingga mereka memiliki banyak pengalaman. Itulah sebabnya teknik mereka sangat luar biasa. Pria bernama Wang itu terluka. Tidak tunggu, itu tipuan. Kepala naga lapis baja-baja terluka sekarang. Mata Luo Feng terbuka lebar saat dia mengamati teropong di tangan. Seluruh gerombolan monster sangat marah, bahkan kedua babi hutan berskala 3 api berskala besar juga marah. Tunggu, meskipun naga baja lapis baja itu terluka parah, itu bahkan lebih marah daripada sebelumnya.
Pria bernama Wang itu berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya. Luo Feng sangat gembira. Oh ya, pria bernama Wang itu berusaha menghindari roh naga lapis baja-baja ini. Wargot ini benar-benar kejam, dan pedangnya cepat. Luo Feng menyadari bahwa pria bernama Wang mati-matian mencoba mengendalikan ritme pertempuran, tetapi meskipun naga baja lapis baja telah melemah karena bertelur, struktur tubuhnya masih jauh di atas Wang Tong ini. Ritme, ya, kendalikan ritme pertempuran. Jika ini berlangsung, maka mungkin pria bernama Wang benar-benar dapat membunuh naga lapis baja-baja itu. Pada waktu itu, mungkin mereka bahkan akan mendapatkan telur naga baja lapis baja. Telur yang dapat melahirkan spesies unik, naga lapis baja, yang tentunya sangat berharga. Tiba-tiba, mata Luo Feng berkedip. Telur naga. Naga lapis baja-baja, 2 babi hutan tombak berskala 3 berskala api, ketiga pemimpin gerombolan ini semuanya telah keluar. Kedua wargot juga ada di sini. Yang juga berarti, karena tidak ada monster pemimpin gerombolan di sarang monster, aku akan memiliki kesempatan untuk masuk ke sarang dan mencuri telur naga. Luo Feng hanya bisa mendengar jantungnya berbunyi, tum, seolah-olah hendak meledak dadanya. Detak jantungnya seperti detak drum. Kegembiraan, kegugupan. Luo Feng tidak berencana untuk mencuri telur naga sebelumnya. Dia berpikir bahwa begitu kedua wargot menuju ke sana, mereka akan bertarung melawan 3 monster level pemimpin gerombolan di sarang lama. Jika itu terjadi, maka jika dia pergi, dia hanya akan terbang menuju kematiannya. Namun, situasinya sekarang berbeda. Agar saudara benar-benar berdiri dari kursi rodanya dan berjalan di bawah sinar matahari seperti orang normal, dia akan membutuhkan ramuan kehidupan. Ramuan kehidupan, ini bernilai setidaknya 30 miliar. Kecuali jika saya menjadi wargot, maka, pada tingkat ini, akan butuh waktu yang sangat lama bagi saya untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Mencuri telur naga ini adalah kesempatan sempurna. Begitu pikiran ini muncul dalam pikiran Luo Feng, dia tidak bisa menahan diri lagi. Harga telur naga sangat tinggi. Karena mayat naga tidak terlalu sulit didapat, tetapi telur naga adalah... Sejak menerima berita tentang naga yang bertelur sangat sulit, dan monster yang telah menerima gelar, naga, sangat bangga. Begitu mereka berpikir akan mati, mereka lebih suka menghancurkan telur daripada membiarkannya jatuh ke tangan manusia. Karena itu, jumlah telur naga yang didapat manusia di seluruh dunia sangat rendah. Tentu, harganya juga akan tinggi. Meskipun Mart keluarga itu adalah sarang monster dan ada sejumlah besar monster yang ditempatkan di sana, tidak ada monster pemimpin gerombolan yang ada di sana sekarang. Jika saya gagal, maka saya akan melarikan diri. Luo Feng mengepalkan giginya, aku akan melakukannya. Jika saya berhasil, maka saya akan mendapatkan 1 ton. Alih-alih terus menonton, Luo Feng segera melompat dari balkon di lantai 16 dan menuju ke tanah seperti panah. Bab 84, menginjak perisai, dan terbang. Sementara Luo Feng menuju ke sarang monster, kota Jiangnan yang berjarak sekitar 1000 mil jauhnya masih dalam masa damai, ini adalah tempat di mana tanah damai umat manusia berada. Kota Yangyou, sektor Mingyu. Badai salju tadi malam menyebabkan seluruh sektor dipenuhi salju. Sekelompok anak-anak dengan gembira membuat beberapa manusia salju dan bertarung dalam pertandingan bola salju. Beberapa orang tua juga berjalan dengan lambat dan bebas di dalam sektor ini. Jalan-jalan di luar sektor itu dipenuhi dengan mobil sport jantan dan kup dengan lekukan yang indah. Terkadang, sebuah mobil mewah dengan kemampuan terbang dapat dilihat terbang oleh Chen Gu dan istrinya duduk di bangku batu yang bersih ketika mereka menyaksikan anak-anak mereka membuat manusia salju tidak terlalu jauh. Kota-kota markas jelas merupakan tempat yang lebih baik untuk dikunjungi, Chen Gu tidak bisa menahan napas. Mereka bagus, karena hutan belantara dipenuhi monster. Hanya petarung yang bisa pergi ke sana. Saya katakan, Chen, kapan Anda akan pensiun dari pasukan tempur Anda? Istri Chen Gu di samping berkata dengan sedih, Anda telah memberikan segalanya untuk Anda selama bertahun-tahun. Sudah saatnya Anda beristirahat dan menikmati hidup. Chen Gu memandangi istrinya, dan kemudian memandangi putranya dari jauh. Istri saya tidak bisa terus berpikir tentang pensiun. Pasukan pemadam kebakaran kami saat ini berada dalam periode pertumbuhan yang cepat, dan saya ingin bertarung dengan saudara lelaki tua saya untuk sedikit lebih. Mungkin setelah 1,5 tahun lagi, kekuatanku tidak akan mampu mengimbangi pasukan. Dan pada saat itu, pasukan mungkin akan merekrut anggota baru. Ketika itu terjadi, saya akan pensiun. Chen Gu jelas. Selain Luo Feng, anggota regu palu api sudah cukup tua. Dengan tingkat peningkatan Luo Feng yang menakjubkan. Setelah 1,5 tahun lagi, Chen Ge, Wei Qin, dan Wei Tai mungkin tidak bisa mengimbangi, jadi itu normal bagi mereka untuk pensiun.
Saya mendengar dari orang tua Luo Feng bahwa Luo Feng masih belum kembali. Apakah dia masih di hutan belantara? Tanya istri Chen Gu. Ya, Chen Gu mengangguk. Bukankah dia berusaha terlalu keras? Istri Chen Gu tidak bisa menahan napas, dia harus tahu kapan harus berhenti. Dan kota markas sangat damai dan nyaman. Kota markas itu nyaman, dan bebas dari ancaman monster. Teknologi saat ini membawa umat manusia berbagai jenis kenyamanan. Adapun hutan belantara, bahaya mengintai di mana-mana. Apa yang Anda pahami, jika semua orang hanya ingin menikmati diri mereka sendiri, lalu bagaimana umat manusia akan berperang melawan monster? Chen Gu tidak bisa menahan diri untuk memarahi, ini karena upaya ilmuwan yang tak terhitung jumlahnya dan kerja keras mereka, dan, lebih penting, kekuatan para pejuang Wargot, dan bahkan keberadaan di luar Wargot. Karena mereka, manusia dapat hidup dengan damai di kota-kota markas. Kota markas dan hutan belantara praktis adalah dua dunia yang berbeda. Salah satunya adalah dunia yang nyaman dan damai. Salah satunya adalah dunia berdarah di mana bahaya mengintai di segala penjuru. Di hutan belantara, hanya elit absolut, pejuang, yang dapat menjelajah di sana. Oh ya, istriku, ketika orang tua Luo Feng bertanya lagi, kamu hanya memberitahu mereka. Luo Feng akan segera kembali, kata Chen Gu. Saya mengerti, istri Chen Gu mengangguk. Berbeda dengan suasana kota markas, pertikaian puncak terjadi dengan dua wargot dan 3 pemimpin gerombolan di pinggiran utara kota 003, sebuah kota dengan jumlah monster terbesar di seluruh Eropa dan Asia. Aku perlu meningkatkan kecepatanku. Kalau tidak, jika monster itu gerombolan pemimpin mencapai kemenangan dan kembali ke sarang, aku tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Jika wargot manusia mencapai kemenangan, maka aku masih tidak akan memiliki kesempatan jika mereka pergi ke sarang monster. Luo Feng dengan cepat bergerak maju, satu-satunya kesempatanku adalah waktu kecil ini di mana mereka bertarung satu sama lain. Luo Feng, yang didukung oleh keluarga dan teman-temannya di kota markas, sekarang menggunakan semua kekuatannya untuk berlomba melewati kota yang padat dengan monster. Luo Feng dengan cepat memasuki area tertutup asap. Luo Feng tersentak dan berlari ke lantai 5 sebuah bangunan perumahan 6 lantai. Dari jendela dan melalui asap di depan, bertonton semua jenis monster penuh sesak di jalanan. Bahkan beberapa toko, bangunan tempat tinggal, kantor, DLL, dipenuhi oleh banyak monster. Dengan supermarket sebagai intinya, area yang tertutup asap dipenuhi monster. Apa yang harus saya lakukan? Luo Feng mengerutkan kening, monster terlalu padat. Praktis saya tidak punya peluang masuk tanpa menarik perhatian. Bahkan dua wargot besar Wang Tong dan Li Kan tidak bisa memasuki daerah padat ini tanpa menarik perhatian. Mereka hanya bisa memilih untuk menerobos dengan paksa. Jika wargot tidak bisa menyelinap masuk, maka jika aku mencoba, aku pasti akan mati. Sepertinya, hanya ada satu cara. Luo Feng menggelengkan kepalanya saat dia tertawa. Keuntungan terbesar Luo Feng dibandingkan dengan Wargots adalah penerbangan. Luo Feng melepaskan ikatan heksagonal di punggungnya dan, di bawah kendali kekuatan spiritualnya, perisai itu melayang di depan Luo Feng. Terbang ke sarang monster. Menyenangkan. Luo Feng melompat ke perisai heksagonal, yang hanya melayang sekitar setengah meter dari tanah. Pergi! Suara mendesing. Perisai heksagonal melesat keluar jendela dengan kecepatan mencengangkan. Ketika Luo Feng mengendalikan pisau, ia bisa membuatnya melebihi kecepatan peluru yang ditembakkan dari senapan sniper. Namun, berat perisai yang ditambahkan dengan berat Luo Feng agak banyak. Tetapi dengan kekuatan spiritual Luo Feng yang kuat, dia masih bisa membuat perisai heksagonal berjalan mendekati kecepatan suara. Namun, aku tidak bisa terbang terlalu cepat, atau ledakan sonik akan terlalu keras dan karenanya menarik perhatian monster. Luo Feng berdiri di perisainya saat dia terbang sekitar 50 meter di atas tanah. Karena asap tebal, bidang penglihatan manusia dan monster kecil. Karena itu, Luo Feng tidak ditemukan. Asap itu sangat membantu saya. Seperti ini. Meskipun monster ada di seluruh tanah, toko-toko, apartemen perumahan, dan kantor, monster di bawah komando naga lapis baja-baja semuanya monster darat dan bukan terbang, sehingga tidak ada dari mereka yang bisa terbang. Itu, dan bidang kecil penglihatan mencegah monster menemukan Luo Feng. Mart keluarga. Luo Feng, yang ada di udara, nyaris tidak menemukan gedung pendek yang memakan banyak ruang. Seluruh keluarga Mart memiliki 5 cerita. Menurut desain aslinya, lantai pertama dan kedua adalah bagian dari supermarket. Adapun lantai ketiga, keempat, dan kelima, mereka digunakan untuk peralatan rumah yang lebih besar, DLL.
Tentu saja, setelah puluhan tahun, barang-barang ini tidak dapat dikenali setelah dihancurkan oleh monster. Tapi gedung berlantai 5 itu praktis sama dengan ketika dibangun. HM? Luo Feng mengeluarkan teropong dari tasnya dan mengamati dengan cermat. Meskipun ada banyak asap, melihat melalui teropong masih jelas lebih efektif daripada menggunakan mata telanjang. Melalui jendela yang telah lama hancur, beberapa monster di lantai 3, 4, dan 5 dari mart keluarga dapat dilihat. Anehnya, tidak ada monster di lantai pertama dan kedua. Dan ada sejumlah besar monster di mana-mana di daerah sekitar dekat supermarket. Kecerdasan pemimpin gerombolan sangat tinggi, seperti manusia. Luo Feng berpikir, jika aku adalah pemimpin gerombolan, maka aku pasti berharap bahwa bawahanku akan dibatasi datang ke tempat aku tinggal di. Jadi lantai pertama dan kedua adalah tempat di mana pemimpin gerombolan, naga lapis baja-baja, tinggal. Adapun lantai ketiga, keempat, dan kelima, pasukan elitnya harus menjadi satu-satunya yang memiliki hak untuk tinggal di sana. Saya kira mereka adalah level komandan. Luo Feng mengamati dengan cermat dari atas supermarket berlantai 5. Dia bahkan berkeliling di supermarket dan memeriksa sarang monster ini dari segala arah. Tanpa kepastian mutlak, Luo Feng tidak akan berani menerobos ke dalam sarang monster ini. Ini adalah Luo Feng ada di udara, memegang teropongnya saat dia mengamati tanah di bawahnya. Pasangan teropong ini khusus dibuat untuk para pejuang. Itu mahal, tetapi pada saat yang sama, juga sangat efektif. Luo Feng hampir tidak bisa melihat monster berdiri di depan pintu depan supermarket. Monster ini semuanya besar dan memiliki bulu yang licin dan sisik yang detail. Komandan tingkat menengah, yang ini adalah komandan tingkat menengah, komandan tingkat tinggi, komandan tingkat menengah, komandan tingkat tinggi. Komandan tingkat menengah, komandan tingkat tinggi. Luo Feng terus membedakan. Setelah membedakan 52 monster, Luo Feng berhenti memandangi setengah dari mereka. Dari 52 monster ini, ada 32 komandan tingkat menengah dan 20 komandan tingkat tinggi. Bahkan tidak satu komandan tingkat rendah. Mungkin ada hampir 100 monster tingkat komandan di gerombolan ini yang ditempatkan di depan sarang monster. Saya memperkirakan bahwa ada sekitar 60 hingga 70 komandan tingkat menengah dan 30 hingga 40 komandan tingkat tinggi. Luo Feng berspekulasi ketika dia memberikan beberapa angka, dan tidak bisa tidak terkejut. Sial! Sarang monster ini, selain sejumlah besar monster di luar, bahkan memiliki pasukan komandan ini. Dan ada 30 hingga 40 komandan tingkat tinggi. Jika itu adalah warga tingkat pemula, dia mungkin akan melarikan diri. Jika dia berkelahi, kemungkinan besar dia akan mati. Warga tingkat menengah mungkin memiliki peluang. Warga tingkat lanjut mungkin bisa bergegas menembus pertahanan pasukan komandan ini. Apa yang harus saya lakukan? Ada monster di lantai 3, 4, dan 5. Dan ada banyak monster di sekitar supermarket dan bahkan ada pasukan komandan di depan pintu depan. Bagaimana aku bisa masuk? Bagaimana saya bisa, di bawah kondisi tidak menarik perhatian mereka, mencuri telur naga lapis baja naga itu pergi? Luo Feng dengan cepat berpikir sendiri sambil berdiri di perisai heksagonal di udara yang dipenuhi asap. Babak 85, Sarang Naga Lapis Baja. Supermarket berbentuk persegi dan memiliki ruang terbuka. Ruang itu awalnya dibuat bagi pelanggan untuk meninggalkan mobil mereka dan untuk memungkinkan lebih banyak pelanggan memasuki supermarket. Sebelum periode Grand Nirvana, ada lebih dari 100 juta orang yang tinggal di sekitarnya. Dan itu belum termasuk pelanggan potensial yang berkunjung dari daerah lain. Namun, pada hari ini, ruang terbuka dipenuhi dengan monster yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana saya bisa masuk ke sarang naga lapis baja dan mencuri telur naga? Haruskah aku bergegas secepat mungkin melalui jendela lantai pertama atau kedua? Luo Feng masih di udara, menyaksikan monster padat yang berkerumun di bawah. Dengan semua monster ini, beberapa dari mereka akan melihatku masuk. Dan kemudian itu akan berakhir. Aku harus turun dulu. Tetap di udara seperti ini menggunakan sedikit kekuatan spiritual, Luo Feng terbang di atas pusat supermarket. Supermarket mengambil sejumlah besar area. Demikian juga, area atapnya sama mencengangkannya, dan benar-benar kosong, tidak ada satu monster pun yang terlihat. Ini tidak mengejutkan, karena bahkan monster menegakkan level mereka. Pemimpin gerombolan, komandan, prajurit. Dengan supermarket bertindak sebagai inti dari sarang monster, monster yang tinggal di sini juga adalah orang-orang dengan posisi tertinggi dalam gerombolan monster. Baik tingkat komandan atau tingkat pemimpin gerombolan. Monster-monster ini tidak suka berurusan dengan cuaca, jadi kebanyakan dari mereka hidup di lantai 3, 4, atau 5.
Adapun naga lapis baja-baja, itu memiliki lantai pertama dan kedua untuk dirinya sendiri. Dua pemimpin gerombolan tingkat rendah, api skala 3 babi hutan, tinggal di sebuah bangunan komersial tepat di samping supermarket, sekitar 100 meter jauhnya. Hanya monster biasa yang tak terhitung jumlahnya yang harus berurusan dengan hujan dan angin saat mereka tinggal di ruang terbuka. Dan apakah monster pemimpin gerombolan atau monster komandan, mereka secara alami tidak akan membiarkan monster biasa memasuki area inti. Itulah sebabnya tidak ada satu monster pun di atap. Suara mendesing. Langsung turun dari langit, Luo Feng terbang ke bagian tengah atap. Monster di ruang terbuka semuanya cukup jauh dari Luo Feng, jadi mereka tidak menemukannya. Bagaimana aku bisa memasuki lantai pertama dan kedua? Luo Feng bungkuk di atap, lantai ketiga, keempat, dan kelima mungkin semua dipenuhi dengan elit monster. Ruang terbuka supermarket juga dipenuhi dengan monster yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana aku bisa masuk? Semua rencana yang dirumuskan Luo Feng ditolak dalam benaknya. Jelas, sarang naga lapis baja-baja itu seperti dinding baja, sangat sulit untuk menerobos masuk. Rumble. Pertempuran antara dua wargods dan tiga monster pemimpin gerombolan membuatnya tampak seperti langit bergetar dan tanah hancur. Lolongan monster yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengikuti setelah raungan dan suara bangunan jatuh terbawa. Dan Luo Feng masih bungkuk saat dia berpikir sendiri. Itu. Mata Luo Feng berkedip, supermarket memiliki 5 lantai di atas tanah, tetapi dengan tempat parkir bawah tanah, ada total 6 lantai. Supermarket semacam ini semuanya memiliki lift, dan harus ada 2. Salah satunya dibuka untuk pelanggan, sementara yang lain digunakan untuk mengangkut barang-barang supermarket. Sumur lift ini adalah jalur langsung. Selama aku bisa menemukan lorong elevator ini, maka aku bisa langsung jatuh ke lantai pertama dan kedua dengan menarik napas. Tentu saja, liftnya sudah bisa dihancurkan oleh monster. Tetapi karena sumur lift sangat kecil, dan monster tidak ingin menghancurkan infrastruktur supermarket ini, maka lift kecil di samping supermarket seharusnya memiliki peluang besar untuk bertahan hidup. Selanjutnya, supermarket memiliki 2 sumur lift, satu untuk lift pelanggan, dan yang lain untuk lift barang. Liftnya baik. Luo Feng mulai mencari di atap dekat sisi bangunan. Metode untuk mencari cukup sederhana, Luo Feng memperluas kekuatan rohaninya melalui tangga atap dan mencari melalui infrastruktur di bawah. Tentu saja, hanya pembaca semangat yang dapat menggunakan metode ini. Luo Feng sangat berhati-hati karena dia hampir merangkak di atap, takut tertangkap oleh sejumlah besar monster di bawah. Ditemukan itu, Luo Feng mengeluarkan wajah kebahagiaan, ya, memperpanjang ke bawah. Lantai 4, lantai 3. Luo Feng terus memperluas kekuatan spiritualnya ke bawah saat dia menyelidiki infrastruktur lift dengan baik. Seluruh sumur tidak terlalu rusak, karena monster rupanya melindungi supermarket ini dengan cukup baik. Bagaimanapun, ini adalah rumah mereka. C. 2 pisau lempar hitam mulai melayang dan dengan ringan menggambar lingkaran di atap. Pisau lempar seri ke-9 ini jauh lebih tangguh daripada berlian, jadi, seolah memotong tahu, dengan cepat memotong lubang melingkar di atap. Lingkaran batu itu, yang dipengaruhi oleh kekuatan spiritual Luo Feng, mulai melayang dan kemudian dengan lembut mendarat di samping, tidak membuat suara sama sekali. Haim, Luo Feng menundukkan kepalanya ketika dia melihat ke bawah, lift ini, yap, sepertinya agak membungkuk di pintu lift lantai 3. Tapi secara keseluruhan, itu tidak banyak berubah. Luo Feng tersenyum. Perisai heksagonal mulai melayang di sampingnya, dan Luo Feng melangkah ke atasnya, turun. Perisai heksagonal perlahan turun, tidak membuat suara sama sekali. Lantai 5, lantai 4, lantai 3. Kawat baja dan pintu lift baja semuanya bisa dilihat, tetapi telah lama ditutupi oleh debu. Sudah terlalu lama sejak orang terakhir menggunakannya. Disinilah lantai pertama adalah, Luo Feng melayang di depan salah satu pintu lift. Pintu lift tertutup rapat, dan dengan detak jantung, 2 pisau lempar segera menempel ke celah di antara pintu lift yang tertutup. Mereka kemudian dengan ringan mendorong kedua arah. Cici. Mungkin karena pintu lift belum dibuka terlalu lama, tapi itu benar-benar membuat suara pada saat seperti ini, menakutkan Luo Feng. Aku di dalam supermarket dan tidak ada monster di lantai pertama dan kedua. Jika suaranya sangat hening, maka pasukan monster di luar seharusnya tidak bisa mendengarnya. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan dengan sangat perlahan membuka pintu lift. Karena dia membukanya perlahan, suara pintu yang dibuat juga sangat kecil. Ketika pintu lift setengah terbuka, berkat kekuatan spiritualnya, Luo Feng dengan mudah menggunakan pemahamannya tentang struktur pintu lift untuk menekuk baja dan menutup pintu lift. Selesai. Luo Feng terus menahan napas.
Tidak berani rileks sedikit pun, dia dengan ringan bergerak maju dan menginjak tanah. Perisai yang melayang-layang kemudian segera jatuh di sampingnya, dan kedua gesper di punggungnya, dengan kekuatan spiritualnya, secara alami menutup perisai di tempatnya. Tempat ini baunya sangat busuk, bau kental dan tidak enak terpancar di lantai 1. Setelah menghirup sedikit bau ini, tubuh Luo Feng mulai menjadi tidak nyaman. Di mana telur naga-naga lapis baja-baja itu? Luo Feng hati-hati bergerak maju, kekuatan spiritualnya digunakan pada tubuhnya, perisai, dan peralatan tempur untuk menyebabkan tubuhnya menjadi seringan burung layang-layang. Setiap langkahnya ringan dan tidak bersuara. Haim. Luo Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Langit-langit antara lantai pertama dan kedua pada dasarnya sepenuhnya rusak. Hanya kerangka supermarket di samping tidak rusak. Semua kios tua yang rusak dan makanan busuk telah didorong ke samping. Kadang-kadang, jalan Luo Feng terhalang, jadi dia harus menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuat jalan setapak dengan ringan. Naga lapis baja-baja mungkin akan hidup di pusat supermarket, karena itu daerah yang paling luas. Luo Feng langsung menuju ke pusat. Perlahan, Luo Feng mulai melihat bola berbentuk oval. Telur naga. Luo Feng menahan napas dan perlahan-lahan bergerak maju. Monster melolong dari luar supermarket membawa masuk, menyebabkan Luo Feng menjadi lebih berhati-hati. Setiap langkahnya seringan mungkin. Tempat ini lebih baunya, semakin dekat Luo Feng ke bola berbentuk oval, semakin jelas baunya menjadi. Saya kira naga lapis baja-baja biasanya ada, dan bau ini disebabkan oleh tubuh naga baja lapis baja. Dengan cepat, Luo Feng tiba pada jarak sekitar 10 meter dari telur naga dan sudah dapat dengan jelas melihat telur naga. Ini adalah telur naga yang tingginya sekitar 1 meter. Kulit telur itu berwarna biru, dan ada beberapa garis cahaya di atasnya. Telur naga dari naga baja lapis baja. Mata Luo Feng berkedip. Dia sudah berada dalam jarak yang dekat dengan telur. Tapi siapa yang tahu perangkap macam apa yang bisa diletakkan naga lapis baja di sekitar telur naga untuk menghentikan orang lain mencuri itu. Namun, karena telur naga itu hidup, kekuatan spiritualku mungkin tidak bisa menggerakkannya. Dengan pikiran, 6 pisau lempar Luo Feng terbang dan memotong bentuk oval di tanah di bawah telur naga dan dengan ringan menyeret seluruh telur, seperti cincin besi menyeret telur naga. Untuk jaga-jaga, sisi tumpul dari pisau membawa telur naga. Telur naga, ayo, Luo Feng sudah membuka tasnya dan mulai membuka tas satu lapis pada satu waktu. Dia membuka setengah tas. Seluruh tas dapat menyimpan benda sebesar orang. Telur naga baja lapis baja itu perlahan terbang. Babak 86, Harta Karun Naga Baja Lapis Baja. Bau kotor terpancar di lantai pertama supermarket yang luas. Telur naga hijau lapis baja naga berlapis baja itu saat ini dikelilingi oleh 6 pisau lempar dan diseret ke dalam tas. Setelah itu, ke-6 pisau lempar dengan cepat kembali ke saku paha Luo Feng. Luo Feng mengencangkan tasnya dan segera mengamankan telur naga di area terdalam tas. Aku mendapat 1 ton, sekarang aku harus pergi sekarang. Luo Feng membawa tasnya yang melotot dan bersiap untuk pergi, tetapi tepat ketika dia berbalik. Apa itu? Dari sudut matanya, Luo Feng memperhatikan beberapa hal yang diletakkan di tanah tidak terlalu jauh darinya. Karena disinilah naga baja lapis baja tidur, itu mungkin akan menyapu hal-hal yang mengalihkan perhatiannya. Barang-barang seperti lemari es dan barang pecah telah disapu ke sisi berabad-abad yang lalu. Tanah itu kosong. Namun di tanah yang kosong, ada beberapa benda yang diletakkan tidak terlalu jauh dari telur. Orang bisa menebak bahwa naga lapis baja-baja mungkin melihat hal-hal ini setiap hari. Mengapa naga lapis baja-baja menempatkan hal-hal ini di bidang penglihatannya? Jantung Luo Feng berdetak kencang saat dia dengan cepat menuju. Saat ia bergerak maju, hati Luo Feng mulai berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Mungkinkah itu benar-benar? Ketika Luo Feng tiba sekitar 3 meter di depan barang, dia menjadi sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengendalikan diri. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan erat mengepalkan tangannya, itu benar-benar. Sekarang saya benar-benar mendapatkan banyak. Apa yang ada di depan Luo Feng adalah seluruh set baju besi, sepatu bot paduan, seragam, DLL. Pada saat yang sama, ada juga pisau tajam yang berselubung di sarung baju besi. Bahan armor itu terbuat dari hitam murni. Kegelapan total ini menyebabkan seseorang secara tidak sengaja menahan nafas mereka. Dan detail pada pedang berselubung itu jauh lebih rumit daripada pedang hantu Luo Feng. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah baju besi dan senjata wargot. Luo Feng sangat bersemangat, hanya sekilas yang diperlukan untuk memberitahu bahwa seragam ini sangat istimewa. Pedang itu, siapa yang tahu berapa kali lebih kuat dibandingkan dengan milikku?
Dan, ini adalah set perlengkapan perang manusia, namun naga lapis baja-baja mengumpulkannya. Mungkin membunuh pemilik barang-barang ini adalah salah satu hal yang membuat naga lapis baja bangga. Luo Feng dengan mudah bisa mengetahui situasi, karena para pemimpin gerombolan memiliki tingkat kecerdasan yang sebanding dengan manusia. Dan terkadang, Wargot tidak bisa mengalahkan pemimpin gerombolan monster itu. Namun, kemampuan melarikan diri dari Wargot manusia sangat tinggi. Di seluruh negara Cina, jatuhnya Wargot adalah pemandangan yang sangat langka. Setiap kali Wargot dari negara masing-masing jatuh, seluruh negara memegang peringatan yang disiarkan langsung. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya bagi pemimpin gerombolan untuk membunuh seekor Wargot. Jadi perlengkapan tua Wargot juga merupakan pemandangan yang sangat langka di hutan belantara. Jika perlengkapan ini dapat membuat naga lapis baja-baja sangat bangga, cukup bangga untuk mengumpulkan set seragam ini, maka Wargot manusia ini harus sangat kuat. Dan set seragam ini juga telah melalui pertempuran dengan pemimpin gerombolan tingkat tinggi, dan namun itu nyaris tidak rusak. Kualitas seragam ini harus sangat bagus, setidaknya seri ke-9. Luo Feng dengan cepat memperkirakan. Menurut harga pasar, harga penuh seragam pertempuran seri Qi adalah 12 miliar dolar Cina. Jadi setengah harga yang diberlakukan oleh Limit Home adalah 6 miliar dolar Cina. Seragam pertempuran bekas mungkin tidak bisa dijual seharga 6 miliar. Namun, masih mungkin untuk menjualnya seharga 2 hingga 3 miliar. Dan ini menggunakan harga untuk seragam seri ke-9. Jika seragam pertempuran ini peringkat SS, Luo Feng bisa merasakan darahnya mendidih. Seri 1 hingga seri 9, masing-masing dibagi ke dalam kelas H, kelas G, kelas C, kelas B, kelas A, dan kelas S. 9 nilai ini. Senjata seri 9 dan seragam akan menjadi senjata kelas S dan seragam. Dan di atas kelas S adalah nilai SS. Seragam pertempuran tingkat SS dapat bertahan melawan banyak serangan monster tingkat Kaisar SS. Adapun pemimpin gerombolan, mereka pasti tidak dapat menghancurkan seragam pertempuran kelas SS. Jika itu adalah kelas SS yang bahkan lebih berharga daripada seri ke-9, maka itu akan menjadi harga astronomi. Luo Feng sangat bersemangat. Seragam-seragam pertempuran seri 9, kelas S, harga penuh 12 miliar. Dan satu set seragam pertempuran kelas SS, harga penuhnya adalah 120 miliar yang menakjubkan. Jelas bukan harga yang bisa dibeli oleh orang biasa atau orang yang berkuasa. Ketahuilah bahwa, seragam pertempuran ini dapat bertahan melawan gigitan dan serangan banyak monster tingkat Kaisar. Perbedaan level antara monster tingkat Kaisar dan monster pemimpin gerombolan sangat mengejutkan. Monster tingkat Kaisar dapat menyapu lantai dengan sekelompok monster pemimpin gerombolan, dominasi absolut. Adapun keberadaan yang melampaui tingkat Wargot seperti Hong dan Thunder God, mereka juga dapat memusnahkan manusia tingkat Wargot lainnya. Tentu saja, harga beberapa gear grade SS akan jauh lebih tinggi dari grade S. Harga penuh satu set seragam kelas SS adalah 120 miliar, jadi bahkan setengah harga pun akan menjadi 60 miliar. Hanya jika, ini adalah seragam SS grade, maka meskipun itu bekas dan tidak bisa dijual seharga 60 miliar, masih mungkin untuk itu dijual seharga 20 hingga 30 miliar. Luo Feng sangat bersemangat, mungkin penghasilan saya kali ini akan dapat menghasilkan cukup uang untuk membeli Elixir of Life saudara saya. Tentu saja. Apakah set seragam pertempuran ini sebenarnya adalah kelas SS, bahkan Luo Feng tidak tahu. Tapi setidaknya seri ke-9, kelas S, pasti, jadi bisa juga kelas SS. Meskipun semua ini telah dikatakan, pada kenyataannya, semua pikiran ini melewati pikirannya dalam sekejap ketika Luo Feng berjalan ke set seragam dan pisau pertempuran ini. Tanpa penundaan, dia langsung membuka tasnya. Jika ini kelas SS, maka itu akan jauh lebih berharga daripada telur naga. Luo Feng dengan cepat mengendalikan kekuatan spiritualnya dan memindahkan seragam pertempuran, sepatu bot campuran, penjaga lengan, pisau, DLL ke dalam tasnya. Monster komandan di depan supermarket raksasa sedang berpatroli di lokasi. Beberapa lusin komandan berada di depan gerbang utama. Sesekali, mereka akan menoleh ke belakang untuk melihat ke supermarket. Melalui pintu utama yang besar, dengan penglihatan monster komandan, mereka hampir tidak bisa melihat bentuk telur naga berbentuk oval. Lindungi telur naga. Ini adalah tugas yang dipercayakan oleh pemimpin mereka, naga lapis baja-baja ke pasukan monster komandan ini. Ini juga sebabnya skuad monster ini tidak mengikuti untuk bergabung dalam pertempuran melawan dua Wargot manusia. Salah satu komandan tingkat tinggi, tangki haus darah, sedang berbaring di sana. Tubuhnya yang raksasa seperti bukit, dan secara acak dan perlahan-lahan menoleh ke arah interior supermarket.
Bahkan tidak tahu berapa kali ia mengulangi tindakan ini, dan di masa lalu, gambar buram telur naga mudah dilihat. Tapi kali ini, boom! Tangki haus darah dengan ganas berdiri, itu mata besar terbuka lebar seolah-olah mereka akan mengeluarkan soket mereka. Itu kemudian segera mengeluarkan auman cemas. Bagaimana? Raungan yang menusuk telinga dan marah segera berdering di sekitar area. Monster tingkat komandan lainnya di depan gerbang utama supermarket kemudian menoleh dan melihat ke arah lokasi telur naga di supermarket, dan mengeluarkan raungan yang mengamuk satu demi satu. Pada saat bersamaan, semua monster tingkat komandan, apakah yang berpatroli di luar, yang di depan pintu supermarket, atau bahkan yang beristirahat di lantai ketiga, keempat, dan kelima di supermarket semua meraung ketika mereka bergegas bersama menuju lantai pertama. Lubang-lubang besar hancur di langit-langit dan dinding. Untuk sementara waktu, seluruh supermarket berlantai 5 itu bergemuruh, seolah-olah akan jatuh. Menjauh. Naga lapis baja-baja dan 2 babi hutan berskala 3 berskala api masih bertarung melawan 2 wargot manusia, Wang Tong dan Likan. Pada saat ini, timbangan pada kepala naga lapis baja-baja terbelah dan salah satu matanya buta. Ada juga beberapa tanda darah pada Wang Tong, tetapi dia dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada naga lapis baja-baja. Haul, raungan yang dibawa dari arah supermarket. Satu-satunya mata naga baja lapis baja pada dasarnya langsung berubah menjadi merah padam. Roar, raungan yang menusuk telinga itu segera membelah langit. Suara itu membentuk gelombang kejut yang terlihat dengan kasar menyapu daerah itu. Lantai beton di sekitarnya langsung hancur dan bahkan balok baja pecah, menyebabkan sejumlah besar debu terangkat. Raungan marah ini berdering hampir di seluruh kota 003. Tidak baik. Wajah Wang Tong berubah secara dramatis. Sangat marah. Naga lapis baja-baja ini sangat marah. Roar, auman naga lapis baja-baja mulai menjadi serak. Orang bisa merasakan dari deru amarah yang tidak akan surut meski basah kuyup di 3 samudera utama. Kecepatan naga lapis baja-baja langsung dipercepat ke tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bahkan tidak khawatir apakah tubuh itu bisa menanganinya, dan hanya menuju supermarket keluarga Mark. Ledakan sonik yang mengerikan menyebabkan tanah, bangunan, DLL meledak terbuka, melemparkan kerikil di sekitar. Ketika Luo Feng dengan cepat meletakkan seragam tempur dan benda-benda lainnya ke dalam tasnya, lolongan marah dibawa dari luar supermarket. Setelah raungan itu adalah raungan semua monster tingkat komandan, menyebabkan Luo Feng melompat. Apa yang terjadi? Luo Feng ragu-ragu, dia cukup yakin dia tidak membuat suara sama sekali. Langit-langit di atas dan dinding di sisi timur, barat, selatan, dan utara semuanya terbuka lebar, menyebabkan lubang raksasa muncul. Dan dari lubang ini datang pengisian monster tingkat komandan yang marah. Melindungi telur naga adalah tugas terbesar yang diberikan kepada mereka dari pemimpin mereka, naga lapis baja-baja. Telur naga juga merupakan kehidupan naga lapis baja-baja. Tidak peduli apa, dan tidak peduli apa yang harus mereka korbankan, telur naga harus dilindungi. Sial, aku sudah ditemukan. Lari! Luo Feng tidak merasakan emosi apapun dari mencuri telur naga. Manusia dan monster, ini adalah perang antara keduanya. Monster ingin melenyapkan kemanusiaan, sedangkan manusia ingin menghapus monster dari muka bumi. Membuat monster sedih dan marah adalah hal yang baik. Luo Feng langsung mempercepat ke kecepatan maksimum dan menuju lift dengan baik. Monster tingkat komandan raksasa yang masuk ke supermarket segera mengejar. Karena pintu lift telah lama macet oleh Luo Feng, dia bisa langsung masuk ke lift dengan baik. Escape! Luo Feng segera melayang di udara. Luo Feng hanya merasa bahwa seluruh supermarket akan hancur. Setelah suara, sumur lift langsung meledak. Beberapa monster tingkat komandan menghancurkan lift dengan baik dari dalam dan luar supermarket. Pada saat yang sama, monster-monster di lantai 3, 4, dan 5 segera datang mendekat. Tidak baik, Luo Feng segera melangkah ke dinding dan, seperti sambaran petir, bergegas menaiki lift dengan baik dan menuju langit di luar. Selama dia bisa sampai ke langit, dia bisa kabur. Tapi tepat ketika Luo Feng keluar, dia melihat banyak monster tingkat komandan bergegas ke arahnya. Gerombolan monster yang terdiri dari monster tingkat prajurit biasa tidak banyak bertindak, hanya monster tingkat komandan yang datang dari segala tempat. Monster terlemah dalam pasukan monster adalah komandan tingkat menengah. Dan lebih banyak komandan tingkat rendah tersebar di gerombolan monster, karena mereka biasanya memimpin kelompok monster mereka sendiri. Dan pada saat ini, bahkan semua komandan itu mengejarnya. Mereka semua melompat, dan masing-masing dari mereka mampu melompat lebih dari 10 meter. Adapun monster di lantai ketiga,
keempat, dan kelima, mereka menyerbu ke atap, menghalangi seluruh pintu masuk atas Luo Feng. Atas, di bawah, dikelilingi di semua sisi. Adapun naga lapis baja-baja yang kecepatannya telah lama melampaui kecepatan suara, itu pengisian lebih cepat daripada raungan itu bisa menyebar. Dengan bayangan buram yang memboroskan semua jalannya, ia masuk ke area yang dipenuhi asap. Hanya dalam beberapa detik saja, naga lapis baja-baja bermata merah yang marah akan tiba di supermarket Mark Keluarga. Bab 87, Teknik, Level Sempurna. Raungan ratusan monster tingkat komandan terdengar ke langit. Pada saat ini, lebih dari 100 monster tingkat komandan berada tepat di atas Luo Feng, dan bahkan ada lebih banyak lagi yang menunggu di tanah. Namun, hanya ada sekitar 60 komandan tingkat menengah dan hanya 30 komandan tingkat tinggi dalam ratusan monster tingkat komandan ini. Sisanya adalah semua komandan tingkat rendah. Tetapi dengan jumlah yang mencengangkan, bahkan warga tingkat pemula tidak dapat melarikan diri. Sialan, Luo Feng menajamkan tatapannya sementara dia mengepalkan giginya. Tubuhnya ada di udara, tetapi dengan putaran aneh, dia menghindari serangan dari monster tingkat komandan. Menghindari, menghindari, menghindari. Dengan kekuatan spiritualnya yang digunakan pada perisainya, sarungnya, pisau, sepatu bot, dan penjaga lengan, ia mampu menerapkan berbagai jumlah kekuatan pada banyak area tubuhnya yang berbeda, menyebabkan tubuhnya mengelak dalam pola aneh di udara. Perhatikan bahwa monster ini semuanya besar, jadi tubuh Luo Feng cukup kecil dibandingkan. Karena ini, dalam keadaan normal, hanya 2 hingga 3 monster maksimum yang bisa menyerang Luo Feng pada saat yang sama. Menghindari, terus menghindar. Tidak ada monster yang bisa mengubah arah di udara, jadi mereka hanya bisa jatuh tak berdaya saat mereka mengeluarkan raungan yang tidak puas. Adapun Luo Feng, dia seperti kupu-kupu. Sosok mungilnya dengan cepat, dan tak menentu mengubah arah di udara, menyebabkan semua serangan monster menyerang tepat di udara. Hampir, hanya 1 atau 2 detik lebih dan monster di udara akan berkurang secara dramatis. Setelah itu, aku akan bisa melarikan diri. Luo Feng pada dasarnya menggunakan semua energinya untuk melarikan diri, dan dia tidak berani menyentuh tanah. Bagaimana? Haul-haul. Tepat ketika monster tingkat komandan di udara menyentuh tanah, mereka hampir segera terorganisir setelah salah satu dari tingkat tinggi komandan babi hutan bertanduk mengeluarkan lolongan yang dalam. Sekitar 60 monster melompat bersama dan membentuk dua lapisan di udara. Monster tingkat komandan cukup cerdas, dan kecerdasan komandan tingkat tinggi hampir sebanding dengan manusia. Karena mereka gagal sebelumnya, monster segera mengubah rencana pertempuran mereka. Mereka mengatur diri mereka dan melompat bersama, membentuk selungkup untuk benar-benar memblokir Luo Feng. Rumble. Kelompok monster tingkat komandan lain datang melompat. Lapisan lain ditambahkan ke bungkus. 3 lapis, 4 lapis, 5 lapis. Hampir 200 monster tingkat komandan datang melompat dan membentuk bungkus 5 lapisan langsung menuju Luo Feng. Bukankah monster-monster ini agak terlalu pintar? Mereka menemukan cara dalam sekejap. Luo Feng melihat bungkus yang dibentuk oleh monster yang tidak memberinya ruang sama sekali dan tidak bisa membantu tetapi merasa gugup. Menambah itu, monster tidak memberi waktu sama sekali bagi Luo Feng untuk berpikir dan langsung tiba di depannya. Harus meletakkan segalanya di telepon. Luo Feng mengepalkan giginya dan pura-pura menghindar. Tentu saja, bungkus yang dibentuk oleh sejumlah besar monster membeku, dan Luo Feng akhirnya mendekati salah satu tank haus darah tingkat komandan tingkat menengah. Haul, tangki haus darah dengan skala merah menyala menderu dan banyak membuka mulutnya karena matanya berubah merah-merah. Gigi di mulutnya seperti rantai gergaji yang bisa dengan mudah merobek baja. 4 kuku kuat yang mampu mendukung tubuh raksasa itu juga menghentak dengan kejam ke arah Luo Feng. HMPH. Cahaya hitam melintas di depan Luo Feng. Uci. Cahaya hitam langsung ditembakkan ke mulut besar tangki haus darah. Dengan boom, tengkorak tangguh dari tangki haus darah telah ditusuk dan cairan cerebrospinalnya terbang keluar. Cahaya hitam yang menakutkan kemudian menarik cahaya melengkung saat terbang kembali ke Luo Feng. Mata dari tangki haus darah tingkat komandan tingkat menengah yang sebelumnya marah langsung redup. Dengan kontraksi tubuhnya, Luo Feng tepat di bawah perut tangki haus darah. Biaya ke depan sekarang. Luo Feng dikontrak di bawah perut tangki haus darah. Dengan tubuh raksasa seperti tangki yang haus darah, seperti truk, mudah bagi Luo Feng untuk bersembunyi di bawahnya. Suara mendesing. Luo Feng mendorong mayat tangki haus darah dan langsung dibebankan ke atas. Mayat tangki haus darah bertindak sebagai perisai. Ketika monster tingkat komandan di atas melihat kawan mereka naik, mereka ragu-ragu. Dengan hanya sekejap kecil ini,
Luo Feng sudah menabrak monster lain dengan mayat besar di atasnya. Bagaimana? Haul-haul. Monster komandan di belakang tidak menunda dan mulai menyerang mayat tangki haus darah dengan gila-gilaan. Menginjak-injak. Serudukan. Bersanding. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih banyak monster tingkat komandan di tanah menangkap manusia terkutuk itu dan benar-benar menginjak mayat monster itu untuk melompat. Mereka mulai melompat satu persatu dengan ganas. Monster level komandan ini biasanya dapat melompat ke ketinggian sekitar 10 meter, dan kadang-kadang bahkan 20 meter. Dan mereka juga bisa melompat sangat cepat. Rumble, Luo Feng hanya bisa merasakan gelombang serangan kuat yang datang dari atas mayat monster padanya. Berkat mayat monster raksasa, Luo Feng mampu melewati 9 lapisan enchantment. Namun, guncangan serangan masih memberi pukulan merusak tubuh Luo Feng. Dengan organ-organnya terkejut dan suara "peu", dia tidak bisa menghentikan seteguk darah keluar dari mulutnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tidak baik. Luo Feng, yang mulutnya masih berdarah, melihat monster terkoordinasi datang mendekatinya satu persatu. Dengan siklus melompat, jatuh, dan kemudian melompat turun. Serangan ini tidak akan pernah berakhir. Aku bahkan tidak bisa melarikan diri. Wajah Luo Feng berubah secara dramatis. Gemuruh. Dan mata naga baja lapis baja yang tidak terluka yang saat ini terbang melewati kecepatan suara sepertinya akan meneteskan air mata darah. Di bawah kecepatan ekstrim seperti itu, lantai terbuka setiap kali kakinya menyentuh tanah. Di bawah kecepatan yang mencengangkan itu, bahkan tidak perlu 2 detik untuk menutupi 800 meter yang tersisa antara posisi saat ini dan kota. Gelombang serangan monster membuat Luo Feng putus asa. Naga lapis baja-baja itu bahkan tidak 10 mil jauhnya, jadi itu akan segera tiba dengan kecepatan supernya. Pikiran ini langsung terlintas di pikiran Luo Feng. Segera, pemimpin gerombolan tingkat tinggi itu, naga lapis baja-baja, akan tiba. Ketika itu terjadi, dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dengan kecepatan naga lapis baja-baja, dia tidak akan bisa mengelak dari serangan itu. Aku harus mempertaruhkan segalanya. Aku harus terus berusaha selama ada harapan. Jika saya tidak memberikan semua yang lengkap dan absolut saya, tidak ada keraguan bahwa saya akan mati. Dalam sedetik, Luo Feng membuat keputusan. Dengan giginya yang terkatup, Luo Feng membawa pisau hantu di tangan dan perisai di punggungnya saat dia membuat gerakan tak menentu di udara, menyebabkan dia langsung masuk ke dalam babi hutan bertanduk komandan bertingkat di udara. Luo Feng dengan kejam menginjak tulang belakang babi bertanduk itu, mengirimnya terbang kembali ke tanah dan bahkan membunuh monster tingkat prajurit biasa dalam prosesnya. Luo Feng menggunakan kekuatan ini untuk dengan ganas terbang kembali. Biaya. 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 Haul, 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 haul. Monster tingkat komandan terbang menuju Luo Feng dengan mata merah. Tetapi kekuatan spiritual Luo Feng telah menyebar dan telah mencakup ruang lingkup 15 meter. 5 meter ke kiri atas datang tingkat komandan tingkat menengah, babi bertanduk. Sementara 3 meter ke kanan atas datang tangki tingkat haus tingkat komandan tingkat rendah. Kedua monster itu terbang dari atas. Pikiran Luo Feng, yang berada di ambang kematian, mampu bekerja dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan langsung membuat keputusan. Peu. Luo Feng menggunakan babi hutan bertanduk untuk memberi dirinya dorongan, sehingga meningkatkan kecepatannya sendiri. Peng. 3 monster saling menabrak di udara. Hanya dalam 1 detik, Luo Feng berubah menjadi Fata Morgana dan terus menyerang ke atas saat ia melewati 21 monster tingkat komandan. Apakah dia menggunakan mereka untuk mendapatkan dorongan, membunuh mereka, atau bahkan menderita luka-luka dari mereka? Tidak peduli apa, dia menggunakan segala cara untuk meningkatkan kecepatannya. Dia harus menggunakan metode apa saja dalam arsenalnya untuk mencapai langit. Peu. Peu. Uchi. Luo Feng akhirnya melarikan diri dari monster yang melompat di udara. Begitu dia keluar, Luo Feng berturut-turut memuntahkan 3 suap darah segar. Seragam pertempuran seri 5-nya rusak dan darah segar bocor keluar dari dadanya. Aku selamat. Luo Feng, yang wajahnya sudah pucat, sangat bersemangat. Dia menjadi lebih bersemangat saat dia melihat asap di sekitarnya. Jika dia bahkan membuat satu kesalahan kecil, dia pasti sudah mati. Namun, dia tidak bisa percaya bahwa perjuangannya yang gila-gilaan memungkinkannya untuk melarikan diri. Sepertinya batas manusia bisa dipaksakan keluar. Luo Feng tidak bisa menahan tawa.
Pada saat singkat itu, aku benar-benar berhasil memperhitungkan posisi semua 81 monster tingkat komandan di daerah itu dan mendekati 21 dari mereka untuk melarikan diri. Apakah ini teknik yang berada di atas kelas Ruwei, level sempurna, yang bisa memperhitungkan lingkungan? Luo Feng tahu bahwa klasifikasi untuk teknik adalah tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat sempurna, tingkat konsepsi. Tingkat menengah menggunakan jumlah gerakan terkecil untuk menghindari serangan dan karenanya menggunakan gerakan seefisien mungkin. Level sempurna membuat lingkungan menjadi terkendali. Ia menggunakan apa saja, seperti kehidupan, batu, struktur, DLL di sekitarnya untuk menghindari secara akurat. Ini adalah teknik level sempurna. Warga tua, Likan, ada di level ini. Dan bayangan pedang, Wang Tong, telah mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, tingkat konsepsi. Masih ada perbedaan besar antara aku dan si brengsek raksasa itu. Pertama, dia hanya seorang pejuang sehingga dia tidak memiliki kekuatan spiritual untuk membantunya menyelidiki lingkungan. Sedangkan saya terus-menerus menyebarkan kekuatan spiritual saya ke sekeliling untuk melihat apa yang terjadi. Selanjutnya, hanya di perbatasan hidup dan mati adalah pikiran saya dapat menghitung dengan cepat. Level yang benar-benar sempurna, bahkan tidak perlu perhitungan pikiran. Hanya beberapa detik dari perhitungan ekstrim sudah cukup untuk membuat Luo Feng sedikit sakit kepala. Dalam waktu singkat, Luo Feng bergegas ke ketinggian 60 meter di udara. Beberapa ratus monster level komandan dan jumlah monster level reguler prajurit yang tak terhitung jumlahnya entah dengan marah meraung atau melompat dengan sekuat tenaga. Beberapa lusinan monster yang sudah ada di udara bahkan saling melompat untuk memberi diri mereka dorongan. Keluar dari sini! Dengan pikiran, cahaya hitam melayang. Puci. Monster tingkat komandan tingkat tinggi yang tidak bisa mengelak di udara memiliki kepala mereka ditusuk oleh pisau lempar Luo Feng dan jatuh ke tanah. Haha. Waktu untuk pergi. Dengan pikiran, gesper di punggung Luo Feng mengendur dan perisai terbang di bawah kaki Luo Feng. Suara mendesing. Luo Feng langsung dan cepat terbang. Roar, sebuah lolongan tindik telinga langsung terbawa. Gelombang suara berdesir di lapisan telinga Luo Feng. Telingaku sakit sekali. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi menutupi telinganya saat dia melihat ke belakang. Yang terlihat adalah tubuh raksasa dengan sisik hijau tua menutupi seluruh tubuhnya. Itu seperti gambar cahaya melintasi langit karena langsung terbang. Pemilik dingin itu, satu mata yang mengeluarkan aura pembunuhan yang marah memang naga baja lapis baja. Pemimpin gerombolan tingkat tinggi Steel Armored Dragon. Ini adalah 80 meter di udara, bukankah jarak lompatan itu agak terlalu kacau? Luo Feng terkejut ketika dia segera dan dengan cepat berbalik di udara dan bergerak di sepanjang busur melengkung yang indah ketika dia mencoba untuk menghindari baja lapis baja naga. Babak 88 dari Gerbang Neraka. Meskipun naga lapis baja-baja adalah pemimpin gerombolan tingkat tinggi, itu tidak bisa terbang. Itu hanya bisa berlari dan melompat. Dan tentu saja, itu tidak bisa mengubah arah di udara, jadi menyingkirkan itu seharusnya mudah. Luo Feng yakin dia bisa melarikan diri. Dengan perisai heksagonal di bawah kakinya, ia langsung terbang melintasi busur melengkung di udara dan langsung menuju ke awan. Satu-satunya mata yang ditinggalkan naga baja lapis baja menatap Luo Feng mengancam. Roar, di bawah lolongan marahnya, naga lapis baja-baja dengan ganas mengayunkan ekornya. Ekor naga sepanjang 10 meter itu langsung berubah menjadi fatamorgana hijau saat menyapu Luo Feng. Jarak yang ditarik Luo Feng langsung ditutupi lagi oleh ekor naga panjang 10 meter ini. Dragon Armored Dragon, tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi bisa berlari melewati kecepatan suara, dan kecepatan ekornya yang menyapu 10 kali lebih cepat daripada kecepatan berlari. Ekor naga ini beberapa kali lebih cepat daripada peluru yang ditembakkan dari senapan sniper terbaik. Inilah sebabnya mengapa para pemimpin gerombolan tingkat tinggi mengerikan. Mungkin karena ekor naga terlalu cepat, aliran udara bertekanan tinggi dihasilkan. Itu tidak akan mengenaiku, itu masih 50 hingga 60 cm. Luo Feng langsung ditentukan. Ujung ekor naga lepas oleh dada Luo Feng setengah meter, itu tidak bisa mengenainya. Namun, aliran udara bertekanan sangat tinggi menabrak dada Luo Feng seperti palu godam raksasa. Berkat itu, Luo Feng merasa seperti dia tidak bisa bernapas sedikit pun. Peng! Tubuh Luo Feng dibuang dan dia harus mulai menstabilkan perisai. Hanya apa yang diharapkan dari pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Aliran udara bertekanan tinggi yang dibawa oleh ekor naga hampir membuatku pingsan. Luo Feng bisa merasakan seteguk darah segar keluar dari tenggorokannya dan tidak bisa menahannya lagi. Dengan suara, "Peu," seteguk darah segar keluar.
Luo Feng melihat naga lapis baja-baja yang masih di udara dan hanya melihat tubuh raksasa jatuh ke tanah. Kau bahkan bukan monster tipe terbang. Kecuali Anda mencapai tingkat kaisar, Anda tidak akan pernah bisa terbang. Luo Feng tersenyum, benar-benar santai, dan kemudian menginjakkan kakinya di perisainya dan terbang ke atas. Perasaan terbang benar-benar fantastis. Roar, naga baja lapis baja itu melangkah di trotoar di kota dan melompat ke atap sebuah bangunan tempat tinggal yang tingginya beberapa lantai. Sekali lagi, itu melompat dengan ganas. Dan pada saat itu, atap bangunan tempat tinggal langsung runtuh. Ketika itu terjadi, sejumlah besar beton langsung jatuh dari gedung. Dan naga lapis baja-baja menggunakan lompatan ini untuk melompat ke ketinggian sekitar 100 meter, meraung saat menerjang ke arah Luo Feng. Naga lapis baja-baja, tidak peduli apapun kau bisa melompat, itu sia-sia. Ketika Luo Feng melihat naga lapis baja-baja itu melompat ke atap bangunan tempat tinggal, dia mulai naik. Dengan terus naik, dia dengan mudah mencapai ketinggian 300 meter di atas tanah. Naga lapis baja-baja itu hanya bisa jatuh tanpa daya ke tanah. Naga lapis baja-baja itu melecupkan ekornya ke udara, menggunakan kekuatan resistif untuk membuatnya jatuh kembali ke tanah dengan lebih cepat. Percuma saja. Luo Feng terus menarik lebih tinggi dan bahkan mulai menjauh dari kota. Rumble, suara tindik telinga dibawa dari bawah. Luo Feng, yang berada di langit, menundukkan kepalanya dan melihat naga lapis baja berkeliaran di kota. Kadang-kadang akan melompati apartemen perumahan, kadang-kadang akan berjalan di trotoar, dan kadang-kadang akan menginjak bangunan saat berlari. Itu mencoba menempel Luo Feng seperti lem saat mengejarnya. Saya tidak percaya itu tidak menyerah. Wajah Luo Feng sedikit berubah. Sebagai pemimpin gerombolan tingkat tinggi, pandangan naga lapis baja-baja sangat kacau. Bahkan jika saya terbang hingga jarak 2 hingga 3.000 meter di atas tanah, itu masih akan bisa melihat saya selama tidak ada yang menghalangi visinya. Mengesampingkan pemimpin gerombolan tingkat tinggi, bahkan Luo Feng dapat melihat manusia 2 hingga 3 mil jauhnya. Jadi, tentu saja, tidak aneh bagi naga lapis baja-baja ini untuk melihat seseorang 5-6 mil jauhnya. Aku tidak terbang melewati kecepatan suara, tetapi berlari melewati kecepatan suara, jadi akan sulit untuk kehilangannya. Saya kira satu-satunya jalan yang tersisa adalah terbang di atas awan. Luo Feng mulai menarik lebih tinggi lagi. Suara mendesing. Kaki di perisai heksagonal, ia langsung mulai terbang ke atas lagi, berharap melewati awan. Setelah dia di atas awan, naga baja lapis baja tidak akan bisa melihatnya lagi. Secara alami, itu tidak akan bisa mengejarnya lagi. Ga. Saat panggilan tindik telinga dari burung berdering, kawanan monster terbang tipe hitam, raksasa, dan penuh sesak terlihat datang dari barat. Dan kawanan raksasa ini menuju Luo Feng. Aku benar-benar idiot. Luo Feng menghina dirinya sendiri. Langit adalah wilayah monster terbang. Hanya pesawat yang sangat kuat yang mampu terbang di langit, seperti untuk pejuang manusia. Jika mereka berani terbang di udara, mereka secara alami akan ditimbun oleh serangan monster tipe terbang. Sebelum periode Grand Nirvana, burung-burung memiliki visi yang luar biasa. Jadi tidak perlu menjelaskan betapa hebatnya visi mereka sekarang. Monster tipe terbang ini mungkin melihat bahwa dia terbang di udara, jadi mereka langsung memanggil kawanan untuk mengelilinginya. Aku jauh lebih fleksibel dibandingkan monster di tanah dekat supermarket keluarga Mart. Tapi dibandingkan dengan monster tipe terbang ini, itu akan melompat menuju kematianku. Luo Feng tidak ragu sama sekali. Tepat ketika dia melihat kawanan monster terbang tipe hitam dan lebat, dia langsung menyerbu kembali ke kota. Bertempur melawan monster tipe terbang di udara berarti kematian mutlak. Dan selama dia tinggal jauh dari naga lapis baja-baja tunggal, dia masih memiliki harapan. Roar, ketika naga lapis baja-baja melihat bahwa manusia terbang benar-benar mulai turun, segera menuju Luo Feng. Luo Feng, dalam proses keturunannya, mengikuti jalan busur besar. Luo Feng, seperti kilat dan dengan boom, langsung menabrak jendela di balkon di lantai 12 sebuah apartemen perumahan. Kaca di balkon segera meledak terbuka dan Luo Feng masuk. Rumble, seperti kilatan cahaya hijau tua, naga lapis baja-baja dengan ganas menerjang dan langsung menabrak balkon lantai 8 apartemen tempat tinggal yang dikenakan Luo Feng. Di bawah kekuatan dampak yang mengerikan, seluruh apartemen perumahan bergetar hebat. Dinding beton yang menopang bagian tengah bangunan mulai terbuka, dan seluruh bangunan mulai runtuh. Manusia! Naga lapis baja-baja meraung monsternya berbicara dan mengunci bayangan bergerak di depannya. Bayangan yang dibentuk Luo Feng, sekali lagi, masuk ke bangunan tempat tinggal lain. Roar!
Naga lapis baja-baja takut bahwa keraguannya akan memungkinkan Luo Feng untuk melarikan diri, jadi, tanpa ragu-ragu, itu langsung menabrak tempat yang dilewati Luo Feng. Seluruh bangunan tempat tinggal diiris setengah dari pusat, dan kemudian perlahan-lahan mulai jatuh lagi. Ini adalah sektor berukuran sedang, jadi hanya memperhitungkan 12 lantai apartemen hunian, setidaknya ada 20 di antaranya. Namun, dalam mengejar Luo Feng, naga baja lapis baja telah menyebabkan kehancuran 8 dari mereka, dengan melewati jendela apartemen perumahan, Luo Feng tidak terlalu terpengaruh. Untuk tubuh raksasa naga lapis baja-baja, meledakkan apartemen tempat tinggal memiliki efek besar padanya. Tapi, naga baja itu tidak punya pilihan lain. Karena bangunan tempat tinggal menghalangi visinya. Rumble, ketika itu menghancurkan apartemen 8 perumahan, naga baja lapis baja tiba-tiba berhenti dan tetap diam di tanah. Apartemen hunian ke-8 perlahan jatuh dan menuju naga lapis baja-baja. Namun, naga lapis baja-baja itu tidak menghindar. Dengan boom, seluruh apartemen perumahan menabrak naga lapis baja-baja, tetapi dengan kekerasan sisiknya, apartemen perumahan itu seperti tahu dan tidak membahayakan naga lapis baja-baja sama sekali. Manusia, naga lapis baja-baja itu dengan marah meraung saat melihat sekeliling. Iya, itu kehilangan Luo Feng. Di ruang listrik gelap di tempat parkir bawah tanah di bawah sektor kecil, Luo Feng bersandar di dinding. Bernafas, Luo Feng bernapas perlahan. Dia bisa merasakan rasa sakit yang berdenyut datang dari dadanya, dan darah segar membasahi daerah dada dengan seragam pertempurannya. Saya menerima luka yang cukup serius kali ini. Saya sudah menerima luka berat ketika melarikan diri dari bungkus yang terdiri dari sejumlah besar monster tingkat komandan dari sebelumnya. Dan sekarang, aliran udara bertekanan yang dihasilkan oleh ekor naga lapis baja-baja mengenai dadaku, membuat lukanya semakin parah. Luo Feng dengan ringan menggosok dadanya dan rasa sakit yang berdenyut-denyut terbawa dari sana, menyebabkan wajah Luo Feng menjadi pucat. Meskipun dia terluka parah, suasana hati Luo Feng cukup baik. Naga lapis baja-baja itu mungkin tidak bisa menemukanku jika aku bersembunyi di ruang listrik di tempat parkir bawah tanah ini, Luo Feng tersenyum. Ketika dia menyerang sektor ini, rencana pelariannya sudah terbentuk. Di sektor seperti ini, pasti ada tempat parkir bawah tanah. Dia pergi melalui apartemen tempat tinggal berulang kali untuk memblokir visi naga lapis baja-baja. Tidak peduli seberapa kokoh naga baja lapis baja itu, serentak masuk ke gedung-gedung apartemen perumahan berulang-ulang harus memiliki semacam efek pada itu. Kemudian, Luo Feng berhasil menangkap peluangnya. Pintu masuk ke tempat parkir bawah tanah tidak terlalu jauh dari apartemen hunian ke-8. Secara alami, dia mengambil keuntungannya dan langsung menyerbunya. Setelah apartemen ke-8 jatuh, puing-puing menutupi pintu masuk ke tempat parkir bawah tanah. Sepertinya itu akan sangat sulit bagi naga lapis baja-baja untuk menebak di mana Luo Feng setelah semua. Roar. Di permukaan, raungan marah naga lapis baja-baja terbawa. Raungan ini jauh lebih keras dari raungan sebelumnya. Rumble, yang dengan cepat menyusul adalah getaran bumi. Pada saat ini, segala macam raungan yang berbeda juga mulai berdering. Perhatikan bahwa naga lapis baja-baja ini adalah pemimpin semua monster dalam radius 20 hingga 30 mil. Dengan perintah, gerombolan monster yang terdiri dari lebih dari 100.000 monster segera menyebar dan menuju ke segala arah. Di bawah komando komandan tingkat rendah, sedang, dan tinggi, monster memindai area untuk mencari manusia. Di tempat parkir bawah tanah yang gelap dan dingin, ruang listrik. Raungan para monster tidak berhenti dan tanah terus bergetar. Naga baja lapis baja itu mungkin mengerahkan seluruh gerombolan monster untuk mencari aku. Wajah Luo Feng berubah. Akan sulit bagi naga lapis baja-baja untuk menemukannya sendirian, tetapi dengan beberapa puluh ribu monster mencari di setiap lokasi yang mungkin. Dia mungkin akan ditemukan jika dia tetap tinggal di sini. Karena sektor ini pasti di mana naga lapis baja-baja akan fokus. Sepertinya aku tidak akan punya kesempatan untuk merawat lukaku. Luo Feng berdiri dan cukup santai, karena skenario sebelumnya jauh lebih berbahaya daripada yang sekarang. Bagaimanapun, dia sudah melarikan diri. Dan sekarang, apakah dia masih tidak bisa pergi? Ada bertonton terowongan yang membentuk sistem kereta bawah tanah kota 003. Jika aku ingat dengan benar, seharusnya ada terowongan yang tidak terlalu jauh dari sini. Saya akan memasuki terowongan bawah tanah dan mengikutinya. Maka saya akan dapat dengan mudah keluar dari kota 003. Terowongan itu kecil, jadi meskipun ada monster, mereka akan lebih kecil dan lebih lemah. Paling tidak, monster seperti naga baja lapis baja tidak akan bisa masuk. Sudah waktunya untuk pulang, kembali ke kota markas. Begitu aku kembali, aku akan menjual telur naga ini, set seragam pertempuran, dan bilahnya.
Saya tidak tahu berapa harga jualnya dan apakah saya bisa mendapatkan 30 miliar, meskipun dada Luo Feng berdenyut kesakitan, hatinya hanya dipenuhi dengan harapan yang tak terbatas. Meskipun dia telah bekerja sangat gila kali ini, jika dia bisa membiarkan adik laki-lakinya menumbuhkan sepasang kaki baru, maka semuanya akan sia-sia. Babak 89, Kun San. Di mana itu? Dua bayangan saat ini berdiri di atas atap keluarga yang berantakan. Bayangan itu tepatnya adalah pisau bayangan, Wang Tong, dan kekuatan beruang, Li Kan. Saudara Wang, aku tidak percaya kita dimanfaatkan saat ini, suara Li Kan sangat dalam, karena naga lapis baja-baja itu baru saja bertelur, seorang petarung yang sangat terampil pasti mencuri telur itu saat kami bertempur melawan naga lapis baja-baja. Inilah mengapa naga baja lapis baja itu menjadi gila. Memang kota itu juga kosong. Tidak ada apa-apa di sini. Wang Tong mengangguk. Ketika mereka datang, mereka sudah memeriksa sekitarnya. Adapun regu monster tingkat komandan, mereka dapat dengan mudah membunuh wargot tingkat rendah dan setidaknya bisa melukai wargot tingkat menengah. Namun, melawan wargot tingkat lanjut, seperti Wang Tong, pasukan monster tingkat komandan akan langsung hancur. Setelah menghancurkan pasukan monster, Wang Tong dan Li Kan mencari di daerah itu. Tapi serius, orang ini benar-benar tidak punya rasa malu, kata Li Kan rendah. Wang Tong tertawa, memang, dia tidak malu. Tetapi untuk dapat melarikan diri dengan aman dari serangan skuad monster tingkat komandan dan berhasil mencuri telur naga. Skill ini, dia setidaknya wargot tingkat menengah. Tetapi wargot tingkat menengah memiliki begitu banyak cara menghasilkan uang, jadi mengapa mencuri telur naga ini? Telur naga bernilai banyak uang, tetapi itu tergantung pada apa yang Anda bandingkan. Misalnya, perbedaan antara telur naga dan set seragam pertempuran kelas SS adalah raksasa. Jika telur naga ini menetas, maka itu akan menjadi naga lapis baja-baja, muda. Bahkan setelah itu tumbuh, sebagian besar naga baja lapis baja hanya pemimpin gerombolan tingkat rendah. Hanya dengan melalui pertempuran berulang kali dapat tumbuh dan berkembang. Tidak selalu demikian bagi anak untuk melampaui orang tua. Sebagai contoh, sangat sulit bagi anak-anak petarung terkuat di bumi, Hong, untuk mengejar kekuatan yang dimiliki, Hong. Dengan kata lain, naga lapis baja-baja normal dewasa, dengan kata lain, naga lapis baja-baja gerombolan pemimpin tingkat rendah, bernilai sekitar 3 miliar. Dan karena telur naga yang tidak menetas sangat langka, harganya lebih dari naga baja lapis baja yang sudah dewasa. Namun, mereka bernilai sekitar 5,3 miliar dolar Cina. Meskipun 5,3 miliar cukup sedikit, wargot tingkat menengah dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk memburu pemimpin gerombolan monster. Tidak perlu baginya untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Itulah sebabnya Wang Tong dan Li Kan tidak marah. Mereka hanya mengungkapkan fakta bahwa orang ini tidak memiliki rasa malu. Sebuah wargot tingkat menengah mengambil keuntungan dari kita, Li Kan menggelengkan kepalanya. Ya, tidak masalah. Karena naga lapis baja-baja itu terluka parah dan telah mendorong dirinya hingga batasnya dengan berlari secepat itu pasti memperburuk luka-lukanya, tertawa Wang Tong. Tujuan kami adalah untuk membunuh naga lapis baja tingkat tinggi gerombolan baja tingkat tinggi ini, jadi kami lebih baik jangan biarkan itu lolos. Ayo pergi, Li Kan juga mengangguk. Pemimpin gerombolan tingkat rendah bernilai sekitar 500 juta hingga 3,9 miliar. Karena ada banyak spesies pemimpin gerombolan tingkat rendah yang berbeda, harganya juga akan sedikit berbeda. Dan naga lapis baja-baja bernilai 3,9 miliar. Pemimpin gerombolan tingkat menengah bernilai sekitar 1,5 miliar hingga 9 miliar. Pemimpin gerombolan tingkat tinggi bernilai sekitar 5,3 miliar hingga 20 miliar. Sebagian besar monster pemimpin gerombolan termasuk dalam kisaran ini. Tentu saja, selalu ada pengecualian. Tentu, tidak perlu menjelaskan lebih jauh tentang monster yang sangat langka itu. Pemimpin gerombolan tingkat tinggi ini bernilai sekitar 18 miliar. Sayangnya, hanya sebagian yang sangat kecil dari wargot tingkat lanjut yang memiliki kemampuan untuk berburu naga lapis baja-baja tingkat tinggi gerombolan tingkat tinggi. Tentu saja, ini tidak termasuk keberadaan yang melampaui level wargot. Di dataran dekat perbatasan kota 003, keempat anggota regu Thunderbolt saat ini tinggal di sebuah kamar di lantai 8 sebuah gedung 8 lantai. Wang Tong dan Li Kan mengatakan kepada mereka untuk meninggalkan kota dan pergi ke jalan raya, karena itu tindakan paling aman. Meski begitu, para anggota petir penasaran tentang bagaimana pertempuran antara dua wargots dan naga lapis baja tingkat tinggi gerombolan pemimpin gerombolan tingkat tinggi akan pergi, sehingga mereka memutuskan untuk bersembunyi di sisi kota. Dari sini, mereka dapat melarikan diri kapan saja mereka anggap terlalu berbahaya untuk tinggal.
Rumble, dalam radius puluhan mil dari kota, raungan puluhan ribu monster terdengar melintasi langit. Naga lapis baja-baja itu menjadi gila dan memanggil seluruh gerombolan monsternya, yang sekarang tidak terkendali. Veteran tua bernama Liu tidak bisa menahan tawa. MR Wang benar-benar kuat, untuk bisa mengalahkan naga lapis baja-baja sedemikian rupa. Yap, hanya apa yang Anda harapkan dari pedang bayangan, Kapten Taring Harimau, Panya, mengangguk setuju. Meskipun mereka berada di tepi terluar perbatasan dan tidak terlalu yakin dengan apa yang sebenarnya terjadi di kota, mereka secara alami dapat menebak berdasarkan suara yang mereka dapat dengar. Seekor monster gerombolan di luar kendali, aku bertanya-tanya seperti apa rupanya, mata pemuda campuran, Li Wei, melintas. Tuan muda, meskipun gerombolan monster ini berada puluhan mil jauhnya, kita harus tetap pergi sekarang untuk berjaga-jaga. Lagi pula kita tidak bisa mendengar apapun, tawa veteran tua bernama Liu itu. Brute putih di sampingnya, Kak Along, juga melihat ke arah Tuan Muda. Tuan Muda Li Wei mengangguk, baiklah, mari kita pergi dan menuju ke kota markas. Setelah itu, keempat anggota pasukan petir meninggalkan gedung dan langsung pergi ke jalan raya terdekat. Mereka kemudian melanjutkan untuk meninggalkan kota 003. Di sektor kecil, Luo Feng berjalan di dalam tempat parkir bawah tanah. Tempat parkir bawah tanah cukup luas. Yang paling penting, semua ruang bawah tanah bangunan di sektor ini terhubung ke tempat parkir bawah tanah ini. Dengan cara ini, pemilik apartemen dapat langsung turun ke ruang bawah tanah mereka dan memasuki tempat parkir bawah tanah secara langsung untuk menemukan mobil mereka. Tata letak ini juga mempertimbangkan pemiliknya. Haha, menarik. Saya tidak percaya semua bangunan di sini terhubung. Luo Feng membawa tasnya saat pisau lempar melintas di pintu. Dia kemudian memasuki salah satu ruang bawah tanah bangunan yang terhubung. Ruang bawah tanah ini dibagi menjadi ruang biliar, ruang musik, area bar, DLL. Mereka benar-benar tahu bagaimana menikmati diri mereka sendiri, tertawa Luo Feng saat dia mengikuti tangga dan menuju lantai pertama bangunan. Dia dengan hati-hati bersembunyi di balik jendela utara di ruang tamu dan mengamati apa yang terjadi di luar. Ekor naga hijau tua yang bergetar bisa terlihat sekitar 100 meter jauhnya. Sisik hijau ekor naga tampak mengerikan di bawah sinar matahari musim dingin. Adapun bagian lain dari tubuh naga baja lapis baja, mereka diblokir oleh sebuah bangunan. Naga lapis baja-baja ini cukup cerdas. Mungkin mengira aku bersembunyi di suatu tempat di sektor ini, jadi itu mencariku dengan hati-hati. Luo Feng tertawa ketika dia naik ke lantai 3 gedung. Dia menurunkan tubuhnya sehingga naga lapis baja-baja tidak bisa melihatnya melalui jendela-jendela bangunan. Yah, setelah puluhan tahun, jendela-jendela bangunan ini sudah kotor-kotor. Lantai 3 bangunan, salah satu kamar tidur. Luo Feng melihat dengan hati-hati melalui salah satu jendela kamar tidur dan mencari pintu masuk ke kereta bawah tanah yang ia lihat sekilas ketika terbang dari sebelumnya. HM, ada di sana. Luo Feng dengan cepat menemukannya. Salah satu pintu masuk ke kereta bawah tanah berada tepat di luar sektor kecil. Memperhitungkan ukuran tempat parkir bawah tanah dan medan sektor ini, Luo Feng menghitung cara terdekat untuk sampai ke sana. Aku akan melakukannya seperti ini. Luo Feng dengan hati-hati turun ke lantai bawah dan kemudian pergi ke tempat parkir bawah tanah. Menurut apa yang dia ingat, dia dengan cepat berlari ke sudut tempat parkir bawah tanah. Dari sini, aku akan langsung menggali ke depan. Saya harus bisa tiba di dalam stasiun kereta bawah tanah dalam jarak 30 meter. Meskipun jaraknya cukup jauh, ini masih merupakan jalur terdekat. Bagaimana aku harus menggali? Luo Feng melihat sekeliling dan melihat berbagai mobil kotor di tempat parkir bawah tanah. Aku tahu. Luo Feng sedikit tersenyum. Dengan pikiran, sebuah pisau lempar tiba-tiba terbang keluar. Itu tidak membuat suara ketika memotong baja yang menutupi mesin depan dua mobil. Dengan kekuatan spiritualnya mengendalikan mereka, dua potong baja segera melengkung dan menjadi berbentuk kerucut. Luo Feng sendiri berbaring di dalam potongan baja berbentuk kerucut. Pergi. Di bawah kendali kekuatan rohaninya, pisau-pisau yang dilempar membuka lubang besar dari tembok beton yang kokoh di tempat parkir bawah tanah. Baja berbentuk kerucut, kemudian langsung terbang dan mulai menembus tanah. Cici stasiun kereta bawah tanah sudah lama penuh debu, dan salah satu dinding, dengan suara, peng, memiliki lubang setengah meter terbuka dari itu. Potongan beton jatuh di semua tempat. Ujung baja berbentuk kerucut keluar lebih dulu, dan bayangan yang bersembunyi di dalam kerucut meluncur ke tanah. Meskipun cara menggali ini lebih lambat dari monster dengan kemampuan menggali, itu masih cukup cepat untuk pejuang manusia. Tubuh Luo Feng cukup bersih. Di dalam kereta bawah tanah, sudah jelas bahwa itu telah ditinggalkan terlalu lama. Luo Feng mengamati peta kereta bawah tanah dan menyapu debu pada kaca yang menutupi peta kereta bawah tanah.
Dia mengamati dengan cermat. Jika aku mengikuti terowongan ini, maka aku akan tiba di kota Kunshan. Kota apa itu kota Kunshan? Orang-orang zaman modern telah lama melupakan nama sebagian besar kota sebelum periode Grand Nirvana. Bahkan Luo Feng hanya ingat kota-kota terkenal, seperti Shanghai, Nanjing, Suzhou, Hangzhou, DLL. Kunshan? Siapa yang tahu dari mana itu muncul? Tapi ada satu hal yang pasti, kota Shanshan bukan bagian dari Shanghai. Yap, baris ini, Luo Feng datang ke terowongan kereta bawah tanah yang kereta api subway dulu lewati dan langsung melompat ke dalamnya. Dia kemudian dengan cepat menuju ke arah kota, Kunshan. Sebenarnya masih ada beberapa monster di terowongan kereta bawah tanah ini. Ketika Luo Feng berkembang, dia bertemu beberapa monster, yang sebagian besar adalah monster tingkat prajurit yang lebih lemah. Namun, ia juga bertemu dengan 3 komandan tingkat rendah dan bahkan 1 komandan tingkat menengah. Semuanya cukup kecil. Dan tentu saja, pisau lempar yang berada di bawah kendali kekuatan rohaninya membersihkan mereka dengan cepat. Beberapa bagian dari terowongan kereta bawah tanah ini juga berada di atas tanah. Jalur ini adalah jalur kereta bawah tanah yang sama yang menghubungkan Shanghai ke Kunshan dahulu kala. Aku sudah maju sekitar 100 mil, jadi aku pasti keluar dari kota 003. Luo Feng memeriksa GPS di arloji komunikasi taktisnya dan, memang, dia berada sekitar 50 mil jauhnya dari kota Shanghai. Aku harus pergi ke jalan raya dan kembali ke kota markas. Siapa yang tahu jenis monster apa yang akan muncul di terowongan kereta bawah tanah? Dan saya juga tidak ingin pergi ke kota Kunshan. Siapa yang tahu tempat seperti apa itu? Luo Feng tersenyum cerah dan suasana hatinya sangat baik. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Dia sudah melarikan diri dari kota Shanghai. Luo Feng tersenyum ketika dia membawa ransel besar yang memegang telur naga dan seragam tempur, dan, dengan panduan GPS-nya, menuju ke arah jalan raya. Waktunya pulang. Babak 90, jalan berlapis darah. Di jalan raya, semua jenis mobil yang ditinggalkan bisa terlihat. Langit sudah gelap dan bulan tidak bisa dilihat di langit. Bintang-bintang tampak baik-baik saja, dan cahaya bintang lemah yang mereka pancar nyaris tidak memungkinkan seseorang untuk melihat garis besar jalan raya. Pada bagian tertentu dari jalan raya, 4 anggota regu petir duduk di atas bus yang jatuh. Meskipun rencana pelatihan Tuan Muda tidak sepenuhnya selesai, keterampilan Tuan Muda masih meningkat sedikit, kata veteran tua bernama Liu sambil tersenyum. Tidak ada yang spesial. Tapi itu masih sedikit dari keinginan ayah saya, kata pemuda campuran, Li Wei, sambil menggelengkan kepalanya. Tuan Muda, untuk usiamu, kamu sudah cukup kuat, kata veteran tua bernama Liu. Ka Along dan Panya mengangguk setuju. Li Wei menggelengkan kepalanya, itu tidak cukup, bahkan tidak cukup. Ada banyak panglima perang tingkat menengah yang berusia sekitar 20 tahun di kota Jiangnan. Orang tua saya sama-sama pejuang wargot yang kuat, jadi bagaimana mungkin putra mereka menjadi begitu lemah? Oh, juga. Panya, Anda sebelumnya mengatakan bahwa regu pemadam kebakaran Luo Feng baru berusia 18 tahun lalu, bukan? Dan dia sudah menjadi panglima perang tingkat rendah. Aku, putra dari 2 wargot besar, bahkan tidak dapat bersaing dengan beberapa anak acak? Ya, jawab veteran tua bernama Liu. Tuan Muda, kau yang terkuat, tambah kasar Ka Along. Li Wei sedikit tersenyum. Kapten Taring Harimau, Panya, berseru, memang benar, seperti yang dikatakan Tuan Muda. Dibandingkan dengan Tuan Muda, Luo Feng bahkan tidak sepadan dengan seekor anjing. Namun, Luo Feng ini seperti duri di sisiku sekarang. Pasukan Palu Api dan pasukan Taring Harimau selalu dalam kondisi yang buruk, dan sekarang aku satu-satunya orang yang tersisa dalam pasukan Taring Harimau. Pasukan Palu Api pasti akan mencoba untuk berurusan denganku. Mungkin yang lain tidak akan menimbulkan terlalu banyak masalah, tapi Luo Feng ini meningkatkan terlalu cepat. Dia baru saja menjadi pejuang dan dia sudah panglima perang tingkat rendah. Saya yakin dia akan segera melampaui saya juga. Ketika itu terjadi, tidak ada keraguan bahwa aku akan mati. Panya menghela nafas panjang. Memang, Panya penuh penyesalan. Ketika dia sebelumnya bertemu Luo Feng di pangkalan penyedia, Zhang Zihu menasihatinya untuk membunuh Luo Feng. Namun, Panya takut membuat anggota pasukan pemadam kebakaran lainnya marah, jadi dia tidak mengambil tindakan. Tapi siapa yang tahu bahwa sejak saat itu, keterampilan Luo Feng dengan cepat naik dan bahkan berhasil mendapatkan julukan gila. Membunuh sekitar 10.000 monster dalam 2 bulan, kebanyakan dari mereka adalah monster level prajurit tingkat tinggi. Insiden gila ini telah lama menyebar ke seluruh lingkaran pejuang di kota Jiangnan. Sedihnya, Panya tidak pernah bertemu Luo Feng sampai dia datang ke kota 003.
Apakah kamu tidak akan bergabung dengan pasukan tempur baru ketika kamu kembali, kata pemuda campuran Li Wei. Ya, tapi Regu Palu Api tidak akan pernah melupakan dendam ini. Mereka mungkin memilih waktu untuk diam-diam menembakkan peluru ke arah saya, kata Pan Ya dengan wajah pahit. Dia tidak lupa bahwa Regu Taring Harimau melakukan hal yang sama persis dengan Regu Palu Api. Dan dengan kekuatannya saat ini, dia pasti akan mati jika dia disergap oleh senapan sniper tiba-tiba. Pan Ya memandang ke arah pemuda campuran Li Wei dan bertanya, "Tuan muda, jika Anda pernah memiliki kesempatan untuk pergi melalui jaringan informasi Anda di aliansi bawah tanah, bisakah Anda memberitahu saya di mana Luo Feng berada di hutan belantara?" "Tentu, tidak masalah," kata Li Wei sepenuh hati. Veteran tua bernama Liu dan Kasar Putih bertukar pandang. Mereka sudah lama tahu bahwa Pan Ya dengan sengaja memasang wajah khawatir untuk mencoba dan membuat tuan muda itu menggunakan sebagian dari kekuatannya. Namun, karena mereka berdua hanya pengawal, mereka tidak akan repot dengan hal seperti itu. Dan hari-hari ini, Pan Ya cukup pandai berciuman, yang menempatkan veteran tua bernama Liu dan orang kulit putih dalam suasana hati yang baik. Ditambah lagi, pasukan Pan Ya memang menderita kerugian besar, jadi tidak apa-apa untuk membantunya sedikit. Ini belum pagi lagi, jadi kita harus istirahat sekarang. Kami masih memiliki jalan panjang untuk pergi besok, tutur veteran tua bernama Liu itu. Segera, keempat anggota Regu Petir mulai beristirahat. Tidak seperti di musim panas, sebagian besar pasukan tempur beristirahat di malam hari selama musim dingin dan menabrak jalan di siang hari. Panas di musim panas, jadi mereka beristirahat di pagi hari untuk menghindari sinar matahari dan berlari di malam hari ketika dingin. Jauh di malam hari, anggota pasukan petir menyilangkan kaki atau berbaring di tanah saat mereka semua beristirahat. Kecuali tuan muda, 3 lainnya hanya beristirahat dengan mata tertutup. Mereka tidak berani tertidur. Siapa yang tahu kapan monster akan muncul di hutan belantara? Dimakan oleh monster saat kamu masih dalam mimpimu, itu pasti akan menjadi sesuatu untuk disesali. Pan Ya, veteran tua bernama Liu, dan orang kasar putih itu membuka mata mereka tepat pada saat yang sama ketika mereka mendengar suara. Suara langkah kaki. Tiba-tiba, sebuah bayangan melewati bus dan kemudian tiba-tiba memutar kepalanya. Pejuang yang lewat melakukan kontak mata dengan Pan Ya, veteran tua bernama Liu, dan orang kulit putih. Aku tidak percaya aku bertemu mereka. Luo Feng ingin mengutuk surga. Dia awalnya dalam suasana hati yang baik dan ingin kembali ke rumah, tetapi siapa yang tahu bahwa 4 anggota Regu Petir bersembunyi di belakang bus dan beristirahat. Karena bus menghalangi penglihatannya, Luo Feng tidak tahu bahwa ada 4 orang di depannya. Pada saat dia berjalan melewati bus dan menemukan mereka, semuanya sudah terlambat. Luo Feng. Pan Ya meraung, matanya berkedip karena marah. Astaga. Dia pikir dia harus mencari panjang dan keras untuknya. Tapi siapa yang tahu bahwa Luo Feng ini benar-benar muncul di depan mereka sendirian. Oh, jadi pria ini adalah Luo Feng. Aku pernah melihatmu sebelumnya, pemuda campuran, Tuan Muda Li Wei, baru saja bangun dan sudah berdiri. Dia dengan dingin menatap Luo Feng. Li Wei tidak bodoh, dia sudah lama tahu bahwa Kapten Taring Harimau Pan Ya ingin membunuh Luo Feng. Sekarang Luo Feng telah datang kepada mereka sendiri, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kasihan bisa ditemukan di mata Li Wei saat dia melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng, kau sendiri yang masuk ke gerbang neraka, Kapten Taring Harimau Pan Ya melirik veteran tua bernama Liu. Veteran tua bernama Liu sedikit mengangguk. Sebelumnya, Pan Ya meminta senior Liu untuk membantunya menghilangkan Regu Palu Api. Namun, mereka tidak dapat menemukan Regu Palu Api saat itu. Kapten Taring Harimau. Wajah Luo Feng berubah secara dramatis. Masuk ke gerbang neraka? Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Pan Ya punya niat untuk membunuh. Namun, tanpa 3 lainnya di samping, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh siapa. 3 orang di samping adalah masalah. Baik veteran bernama Liu dan Brute Putih adalah panglima perang tingkat lanjut. Dan meskipun tuan muda itu lemah, latar belakangnya mengerikan. Beberapa wargots berdiri tepat di belakangnya. Luo Feng berbalik ke arah veteran tua bernama Liu, orang kulit putih, dan pemuda campuran dan berkata, orang ini, Kapten Taring Harimau Pan Ya, memiliki dendam dengan Regu Palu Api saya. Aku yakin kalian bertiga bisa melihat apa yang akan dia lakukan. Hukum mengatakan bahwa para pejuang tidak diperbolehkan saling bunuh. Tentu saja, karena kita sekarang berada di hutan belantara, hukum tidak berdaya. Aku tidak meminta kalian bertiga untuk menghentikan mereka, tetapi untuk hanya berdiri dan tidak ikut campur. Biarkan aku dan Pan Ya ini bertempur sampai mati. Luo Feng memandang ke arah pemuda campuran, tuan muda ini di sini pasti tuan muda Li Wei.
Meskipun saya belum banyak bertukar kata dengan Tuan Muda Li Wei, saya telah mendengar nama besar Tuan Muda Li Wei sebelumnya. Itu dari kawan-kawan regu pemukul palu yang kudengar kau adalah Tuan Muda Li Wei. Jika aku tahu itu, maka aku akan memberikan ular bergaris hitam berkepala kembar untukmu. Luo Feng merendahkan dirinya dan memuji Tuan Muda ini Li Wei. Yap, Tuan Muda Li Wei sedikit tersenyum, karena dia jelas menikmati pujian dari pejuang jenius ini. Selama ini Li Wei dan dua lainnya tidak ikut campur, ini akan mudah. Bahkan jika saya membunuh Pan Ya dalam konfrontasi langsung, dengan Li Wei dan status dua lainnya, mereka mungkin tidak akan repot-repot menangani masalah ini, Luo Feng berharap. Pan Ya segera melirik veteran tua bernama Liu. Mereka sepakat untuk menyingkirkan regu palu api. Kamu siapa? Berbicara dalam masalah yang bundar seperti ini? Tegur veteran tua bernama Liu. Senior, Luo Feng merendahkan dirinya. Siapa seniormu? Veteran tua bernama Liu itu melotot, dua kawan Pan Ya mungkin dibunuh olehmu. Karena kamu membunuh rekan-rekan Pan Ya, bahkan kematian tidak akan menghapus rasa bersalahmu. Li Wei tersenyum di samping saat dia bersiap untuk menyaksikan bagaimana bawahannya akan membunuh Luo Feng. Luo Feng jenius. Membunuh seorang jenius juga merupakan hal yang sangat menarik. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Wajah Luo Feng pahit. Aku pasti bisa membunuh Pan Ya sendirian, tetapi akan sulit jika tiga lainnya ikut bermain. Terutama Tuan Muda Li Wei. Jika mereka bertindak, haruskah aku melawan? Jika saya tidak melawan, saya akan mati. Jika aku melawan balik. Bahkan jika aku bisa membunuh mereka semua, aku akan berada dalam masalah besar setelah membunuh Li Wei. Tapi jika aku tidak membunuhnya dan Li Wei membalas dendam, itu akan menjadi lebih buruk. Berbagai jenis pikiran melintas di pikiran Luo Feng langsung. Veteran tua bernama Liu, orang kulit putih, dan Pan Ya berpisah ketika mereka mendekati Luo Feng. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Luo Feng melemparkan 3 pisau lempar langsung ke arah Pan Ya, berbalik, dan kemudian berlari. Berbahaya. Berbahaya. Cincin. Pedang segitiga Pan Ya dengan cepat memblokir 2 pisau lempar. Dia kemudian menghindari yang ketiga. Veteran tua bernama Liu, orang kulit putih, dan Pan Ya langsung melaju ketika mereka bersiap untuk membunuh Luo Feng. Tetapi tepat ketika mereka melakukan itu, 2 pisau lempar yang jatuh ke tanah setelah dibelokkan oleh Pan Ya langsung melesat ke arah kepala veteran bernama Liu dan orang kulit putih. Veteran bernama Liu dan orang kulit putih itu berpaling dari 2 pisau lempar. Menambah itu, kekuatan spiritual Luo Feng mempercepat pisau lempar ke kecepatan tinggi gila-gilaan. Pisau lempar sedikit lebih cepat dari peluru yang ditembakkan dari senapan sniper. Sebelum suara ledakan sonik mencapai mereka, pisau lempar yang beberapa kali lebih cepat dari kecepatan telah tiba. Peu! Peu! 2 lampu hitam yang menyeramkan langsung menembus kepala veteran bernama Liu dan bajingan putih dari belakang. Dengan 2 suara, peng, kepala mereka langsung terbuka. Kedua panglima perang tingkat lanjut yang tidak curiga ini langsung terbunuh. Apa? Seru Pan Ya. Pisau lempar yang menusuk kepala veteran bernama Liu terbang sepanjang busur melengkung dan langsung menembak ke arah Pan Ya. Serangan langsung. Sedihnya, Pan Ya hanyalah panglima perang tingkat menengah. Dia mati-matian melambaikan pedang segitiga yang ada di tangannya dan nyaris menyerempet ujung cahaya hitam yang menakutkan. Namun, cahaya hitam yang menakutkan sedikit mengubah jalur. Uci! Kepala Pan Ya langsung dipotong. Semua ini terjadi terlalu cepat. Pemuda campuran, Li Wei, yang dengan senang hati mengamati tidak bisa tidak melebarkan matanya dan segera pergi untuk menonton komunikasi taktisnya ketika dia melihat kepala veteran tua bernama Liu dan orang kasar putih itu meledak terbuka. Uci! Pisau lempar ketiga yang dihindari oleh Pan Ya langsung menghampiri leher Li Wei. Kepala besar, kepala senilai dengan harga astronomi, terbang begitu saja. Darah segar disemprotkan dari luka seperti air mancur. Dalam sekejap, keempat anggota pasukan petir terbunuh. Kelinci itu tergesa-gesa dan mencoba menggigit seseorang. Kamu benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu? Brengsek, kamu hanya punya orang tua wargot. Bahkan jika mereka benar-benar mengetahui bahwa aku adalah pembunuhnya. Aku selalu bisa mengekspos identitasku sebagai pembaca roh, melepaskan kebebasanku, dan bergabung dengan inti Dojo Limits. Selain itu, siapa yang tahu apakah ayah lamamu benar-benar dapat menemukanku? Luo Feng menyingkirkan pisau lemparnya dan pada saat yang sama, berubah menjadi bayangan dan berlari keluar dari jalan raya menuju ladang penuh rumput. Bersambung.